Untuk membuktikan bahwa air ketuban rasanya seperti sprite, saya sudah mulai menunjukkan air ketuban sejak dalam kandungan. Tak disangka, yang ada di perut ibu saya bukan air ketuban, melainkan sumber dari yang mulia yang unik di dunia ini. Karena ibu saya adalah satu-satunya perempuan kaisar dari 8.000 alam yang sia-sia. Saya awalnya berpikir bisa bersantai di sini. Siapa sangka, ibu kita setiap hari memasukkan kekuatan sumber ke dalam perutnya, sehingga saya terus-menerus dibersihkan oleh sumber ini. Sementara itu, sebuah sistem yang disebut menolak untuk bersantai secara paksa terikat dengan saya. Sebagai tuan rumah, saya sebagai putra kaisar harus menyediakan referensi untuk penciptaan yang berbeda dari yang lain. Silakan tuan rumah segera mulai berlatih sejak dalam kandungan. Setelah menyelesaikan tugas, hadiah berupa tulang tertinggi dan ilmu iblis penelan langit. Saya langsung menjadi sangat bersemangat. Dua hadiah ini, hanya melihat namanya saja sudah tahu ini sangat mengesankan. Tapi sekarang saya tidak mengerti sedikit pun tentang dasar latihan. Apakah tugas pertama ini harus berakhir dengan kegagalan? Tiba-tiba, saya merasa ada cahaya di depan saya. Meskipun saya sendiri tidak bisa berlatih, tapi saya bisa memanfaatkan kekuatan ibu. Ibu setiap hari akan menyesuaikan kekuatan untuk membimbing saya. Setelah sumber kekuatan Raja Surga itu masuk ke dalam tubuh saya, akan beroperasi sesuai dengan jalur khusus. Itu mungkin juga merupakan sebuah teknik. Memikirkan ini, saya tidak bisa menahan tawa. Saya benar-benar seorang jenius kecil. Di sisi lain, di dalam Guanshang Dongtian, seorang pria tampan seperti dewa angin, sedang dengan hati-hati membantu seorang wanita cantik yang tiada tara melangkah keluar dari ruangan. Dia adalah ibu kita, Raja Es Su Qingqing, dan ayah kita, Jiang Shengsu. Jiang Shengsu mendampingi Su Qingqing, duduk di atas sebuah kursi goyang. Kemudian dia sama sekali tidak memperhatikan citra seorang ahli suci. Dia langsung berjongkok di tanah dan dengan penuh perhatian memijat kaki Su Qingqing. Mendengar ini, saya tidak bisa menahan tawa. Ayah ini benar-benar seperti anjing yang setia. Saat itu, aku yang baru bangun tidak bisa menahan diri untuk meregangkan tubuh. Lalu, aku mendengar suara ibu yang mengeluh, "Aduh." Anak kecil itu mulai berisik lagi. Suara Jiang Shengsu yang marah segera terdengar. "Brengsek kecil berani mengganggu dalam perut istriku. Setelah kamu keluar nanti, percaya atau tidak, aku akan memukul pantatmu sampai hancur." Namun, begitu dia selesai berbicara, dia langsung ditampar oleh ibu hingga terbang. Ibu dengan marah berkata, "Jiang Shengsu, jika kamu berani menyentuh jari anakku, jangan pernah berharap untuk menyentuhku selama 10.000 tahun." Aku tidak bisa menahan tawa. Ayahku benar-benar diatur oleh ibu. Aturannya sangat jelas. Setelah ibu dan ayah berdebat sebentar, ibu berkata dengan suara pelan, "Shengsu, tolong bantu aku bersiap-siap. Aku akan mulai memberikan pembaptisan fisik kepada bocah kecil ini." Ayah berkata dengan sedikit rasa sakit hati, "King Er, kamu benar-benar sudah berjuang keras. Seandainya bukan karena bocah sialan ini memiliki tubuh biasa, kamu juga tidak perlu menggunakan kekuatan asal setiap hari untuk membaptisnya." Persiapan sudah siap. Ibu kembali ke dalam kamar dan mulai meditasi untuk menenangkan diri. Kekuatan asal dari Kaisar Surga yang sangat besar. Seperti ombak laut yang marah, bergelora tanpa henti. Tetapi setelah dia mengubahnya dengan hati-hati, akhirnya menjadi lembut dan mengalir ke dalam tubuhku. Akhirnya, inilah saat yang kami tunggu-tunggu. Kekuatan Kaisar Surga Ibu mengalir. Dengan cara yang sangat misterius. Mengalir di dalam tubuhku. Terus-menerus membersihkan tubuh dan jiwaku. Dan aku juga mulai mencoba untuk menggunakan kehendakku sendiri untuk memanfaatkan kekuatan ini. Tetapi jelas aku terlalu tinggi menilai diriku sendiri. Ibu sebagai Kaisar Surga yang terhormat, kekuatannya sama sekali tidak bisa aku goyangkan sedikit pun. Tetapi aku tidak berkecil hati. Saya dengan cepat menggerakkan niat saya, mencoba memanggil kekuatan saya sendiri. Proses ini sangatlah sulit. Aku menghabiskan waktu yang lama. Baru akhirnya menemukan beberapa trik, menghimpun seberkas kekuatan. Meskipun hanya sedikit, tapi saya tetap sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya saya berlatih. Selanjutnya saya dengan hati-hati mengontrol kekuatan ini, berusaha mengikuti kekuatan sumber ibu. Setelah beberapa usaha, saya akhirnya mengingat dengan jelas jalur operasi kekuatan ibu. 2,5 jam kemudian, proses pembaptisan ibu kali ini selesai. Saatnya menyelesaikan tugas, pikir saya. Kemudian saya mengikuti jalur yang telah saya catat. Mulai mengendalikan seberkas kekuatan ini untuk mengalir dalam tubuh. Asalkan menyelesaikan satu siklus yang sempurna, tugas seharusnya bisa diselesaikan. Dan saat itu di dalam ruangan, ibu membuka matanya, ada sedikit kelelahan di dalamnya. Meskipun itu adalah Kaisar Surgawi, dalam kondisi menggunakan kekuatan sumber untuk waktu yang lama, juga akan sedikit merasa lelah. Dan ketika dia bersiap untuk mulai bermain-main dengan pemulihan, tiba-tiba ekspresinya berubah. Dalam sekejap, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang ekstrim. "Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi?" Ibu tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Shengsu, cepatlah datang." Dengan panggilannya, ruang di dalam rumah mengeluarkan gelombang. Sosok lelaki tua itu pun terwujud. "Ada apa, King Er? Apa yang telah terjadi?" Ibu dengan wajah terkejut mulai berbicara. "Santosu, anaknya.
Melihat ekspresi ibu, ayah dengan cemas bertanya, "Apa yang terjadi pada anak laki-laki? Santosu, jika saya bilang anaknya sedang berlatih di dalam perut saya, apakah kamu percaya?" Mendengar itu, ayah langsung terdiam. Jika tidak tahu bahwa istrinya adalah seorang dewa kuat, ayah bahkan akan meragukan apakah dia sudah kebingungan. Melihat ke seluruh wilayah besar selama miliaran tahun, hal seperti ini benar-benar belum pernah terdengar. Ayah dengan cepat menenangkan perasaannya. "King Er, kamu menggoda saya lagi." Namun ketika dia mengulurkan tangan dan menekan perut ibu, ekspresinya kembali menjadi menarik. Astaga, anak nakal ini ternyata sedang berlatih. Saya benar-benar merasakan ada sesuatu di dalam janin. Ada sebuah kekuatan mengalir mengikuti jalur yang misterius. Dalam sekejap, ayah bahkan merasa bingung. Setelah sekian lama, dia hanya bisa tertawa pahit. Sepertinya anak kita adalah sosok yang luar biasa. Ibu mengusap perutnya dengan jari-jarinya yang ramping. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Jalur latihan anak ini adalah sesuai dengan cara saya membimbingnya. Jadi, kamu setiap hari berusaha keras untuk memandikannya. Itu tidak sia-sia. Ayah tertawa bangga. Memang pantas dia adalah anak saya, Jiang Shengsu, yang luar biasa. Anakku pasti memiliki potensi untuk menjadi seorang dewa. Ibu memandangnya dengan tatapan tajam dan kemudian berkata serius. Anak kecil ini berlatih dengan terhuyung-huyung. Biarkan saya yang memandu dia sedikit. Setelah mengatakannya, dia menutup matanya lagi. Sekali lagi menggerakkan kekuatannya masuk ke dalam tubuhku. Namun kali ini, ibu tidak lagi secara aktif merapikan seluruh tubuhku, tetapi membagi sedikit dari kekuatan spiritualnya. Mengarahkan nafas halus di dalam tubuhku. Dengan cepat bergerak di seluruh anggota tubuhku. Aku sama sekali tidak menyadari kekuatan spiritual ini. Tetapi aku jelas merasakan kekuatanku bekerja semakin lancar. Tidak hanya itu. Lebih banyak kekuatan spiritual berkumpul di dalam tubuhku, membuat kekuatan itu tumbuh dengan cepat. Aku sangat bersemangat. Tampaknya pemikiranku benar. Ini benar-benar efektif. Dengan terus berlatih, di dalam tubuhku lahir sebuah nafas yang tidak bisa dijelaskan. Nafas ini membuatku merasa segar dan penuh semangat. Dengan cepat, saya masuk ke dalam keadaan melupakan diri. Tanpa sadar, 1 hari penuh telah berlalu. Ketika saya keluar dari keadaan aneh itu, pada saat saya terlepas, tubuh saya sudah mengalami perubahan drastis. Aliran kecil energi ungu bergerak cepat di dalam meridian saya. Ternyata itu adalah energi ungu bawaan. Energi ungu bawaan mengandung misteri yang tak terhingga. Hanya bisa dilahirkan di dalam rahim. Para praktisi pasca melahir ingin mendapatkannya. Itu sama sekali sulit. Lebih sulit daripada mendaki ke langit. Sekarang tugas saya seharusnya dianggap selesai. Kan? Saya sedang bersiap untuk bertanya pada sistem. Sebuah rasa lelah tiba-tiba melanda. Dalam sekejap, saya tertidur. Saat itu, suara pemberitahuan sistem berbunyi. "Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah telah dikirim. Silakan periksa sendiri, tuan rumah." Dengan cepat, ibu telah menyelesaikan pernapasannya. Sudut bibirnya melengkung. Makhluk kecil ini setelah berlatih sekali, ternyata telah menghasilkan begitu banyak energi ungu bawaan. Bahkan dalam warisan kuno itu, juga tidak mudah menemukan banyak orang yang memiliki ki ungu bawaan. Namun, dia tidak terlalu peduli. Kali ini mungkin adalah hasil dari kesalahan yang tidak sengaja. Bagaimanapun, janin bahkan memiliki kesadaran yang sangat lemah. Ketika saya terbangun dari mimpi indah, sudah hari berikutnya. Hari ini, ibu saya sudah membaptis saya. Hanya saja saat itu saya masih tidur. Saya tidak sabar untuk memanggil sistem. Hadiah untuk host telah diberikan. Apakah ingin menggabungkan tulang agung? Apakah ingin menggabungkan teknik iblis pemakan langit? Saya tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur. 2 hadiah ini benar-benar luar biasa. Meskipun hanya memiliki salah satu dari keduanya. Setidaknya itu bisa membuat saya menyentuh tingkatan suci. Di dunia ini, ada total 13 tingkatan besar untuk para praktisi. Tingkat suci adalah yang terkuat di antara yang kuat. Hanya di bawah Kaisar Langit. Seorang Kaisar Langit sulit ditemukan dalam 1 juta tahun. Seorang yang suci adalah keberadaan puncak. Saya tidak berpikir panjang dan memilih salah satu secara acak. Jadi mari kita terlebih dahulu menggabungkan teknik menelan langit. Sebuah ombak besar informasi langsung mengalir ke dalam pikiran saya. Tak lama kemudian, semuanya telah diserap sepenuhnya. Saya segera mengikuti metode yang tertera pada cap jiwa. Mulai berlatih. Sementara itu, ibu dan ayah di luar sana saat ini sedang duduk di depan sebuah meja batu. Selain itu, ada 2 pria dan wanita muda. Masing-masing adalah paman saya, Su Qingtian, dan bibi saya, Su Qingyu. Beberapa orang membicarakan saya sebelum saya lahir. Ibu memberitahu mereka tentang latihan saya. Keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat berlebihan. Su Qingtian berkata dengan malu-malu. Apakah keponakan saya ini tidak akan bereinkarnasi sebagai seorang yang hebat? Ayah di sampingnya tertawa geli. Saya rasa ini adalah kebetulan yang beruntung. Mungkin ini hanya terjadi sekali. Para makhluk tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Bahkan jika benar-benar ingin bereinkarnasi, mereka juga akan memilih untuk dilahirkan dalam keluarga biasa. Setelah mengatakannya, dia menoleh melihat ibu di sampingnya. King Er, saat kamu membaptis bocah bau itu hari ini,
Dia tidak bergerak sama sekali. Ibu menggelengkan kepala. Dia sebenarnya berharap sebelum aku lahir bisa mengolah lebih banyak energi ungu bawaan. Tapi itu hanya terjadi sekali kemarin. Ayah bersumpah sambil berkata, "Kalian lihat, aku tidak salah kan? Berlatih di dalam rahim tidak semudah itu. Jika dia bisa berlatih, setelah dia lahir, aku tidak akan memperlakukannya seperti nenek moyang." Tapi di detik berikutnya, janin di perut mulai bergerak lagi. Ibu terlihat terkejut. "Shengsu, apakah apa yang kamu katakan tadi benar?" Ayah tampak bingung. "Kata-kata apa?" Ibu terlihat mengejek. "Jika aku bilang bocah ini sedang berlatih lagi, apa pendapat Anda?" Begitu kata-kata itu terucap, tubuh ayah langsung kaku di tempat. "Biarkan aku lihat." Dia masih tidak percaya dan mengulurkan tangan ke perut ibu. Ternyata di dalam tubuh janin itu ada energi spiritual yang sedang berputar. Ayah langsung merasa tidak enak badan. Ini benar-benar datang terlalu cepat. Anak nakal ini tidak mungkin sedang menguping pembicaraanku, kan? Su Qingtian dan Su Qingyu yang ada di samping juga mendekat untuk menyelidiki. Wow, dia benar-benar sedang berlatih. Keduanya saling tatap dengan terkejut. Mata mereka penuh dengan ketakutan. Awalnya mereka juga menganggap bahwa kejadian sebelumnya adalah kebetulan. Tidak menyangka sekarang dia berlatih di depan mereka. Tidak benar. Ibu tiba-tiba terkejut dan kembali berbicara. Anak kecil itu sepertinya sedang berlatih suatu teknik yang asing. Beberapa orang itu tiba-tiba terkejut dan mata mereka menyusut. Bagaimana ini mungkin? Anak kecil ini sudah menciptakan teknik sendiri? Apakah di dunia ini ada hal yang begitu mengejutkan? Ini sangat menakutkan. Sebuah janin yang belum lahir. Bahkan kesadarannya belum sepenuhnya terbentuk. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan teknik sendiri? Su Qingtian sekali lagi berkata. Dia tidak mungkin benar-benar adalah reinkarnasi seorang ahli besar, kan? Setelah sejenak, ibu menggelengkan kepala. Ini hampir tidak mungkin. Setiap reinkarnasi ahli besar akan menyiapkan langkah cadangan sebelumnya. Tidak mungkin membuka kembali kehidupan dengan tubuh biasa. Tapi si kecil pada awalnya memiliki tubuh yang sangat biasa. Saya setiap hari tetap membaptisnya agar ada perbaikan. Tapi jika hal ini dikeluarkan, bagaimana lagi harus dijelaskan? Ibu berpikir sejenak lalu mengungkapkan pendapatnya. Saya memperkirakan bahwa si kecil ini pasti memiliki benda ilahi yang menyertainya. Ketiga orang itu terkejut dan langsung terbelalak. Benda ilahi yang menyertai sangatlah langka. Namun dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak sekali ahli seperti itu muncul. Jika di dalam tubuh janin juga ada benda ilahi yang menyertai, dan disertai dengan suatu metode kultivasi, maka semua ini bisa dijelaskan. Ketika si kecil berhenti berlatih, saya akan memeriksa dengan seksama dan akan mengetahuinya. Saat beberapa orang itu berdiskusi dengan antusias, ibu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat kuat. Berhasil, aku di dalam kandungan sangat senang. Tak disangka, teknik menelan langit. Begitu mudah berhasil aku latih. Sepertinya langsung terpatri di kedalaman jiwa. Manfaatnya memang sangat jelas. Seiring dengan cepatnya teknik beroperasi, di dantianku muncul sebuah lubang hitam yang tak terlihat. Lubang hitam itu dengan ganas menghisap kekuatan spiritual di sekitarnya. Seluruh tubuhku dipenuhi oleh aura ungu yang megah. Dalam sekejap, itu membesar beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, suara gemuruh besar meledak di dalam tubuhku. Gelombang energi spiritual menggelegar seperti banjir gunung. Ibu segera merasakan kegaduhan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Makhluk kecil ini benar-benar berhasil melatihnya dengan cepat. Tiga orang di samping juga saling bertukar pandang. Ini terlalu menakutkan, bukan? Makhluk kecil ini baru saja entah dari mana mengutak-atik sebuah aliran kekuatan yang asing. Dalam sekejap berhasil berlatih. Siapa yang tidak menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, membangun dasar yang kuat? Su Qingyu menatap dengan mata lebar seperti lonceng tembaga. Ini sudah bukan lagi hal yang aneh. Jangan-jangan ini adalah sebuah keanehan. Ketiga orang di sini sangat terkejut. Tetapi ibu tidak sempat terkejut. Segera membagi sedikit perhatian. Mulai menjalankan aliran kekuatannya sendiri. Si kecil belum terlahir. Tidak bisa langsung menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Sementara itu, aku sedang tenggelam dalam keadaan latihan. Teknik menelan langit memang layak diproduksi oleh sistem. Begitu dijalankan, ia mulai mengeruk energi spiritual di sekitar dengan gila. Tak lama kemudian, energi di sekitar mulai menjadi langka. Tapi segera, lebih banyak energi muncul. Aku langsung mengerti. Ibu tahu aku sedang berlatih dan sengaja datang untuk membantuku. Memiliki ibu yang merupakan seorang kaisar surgawi itu baik. Seiring berjalannya waktu, perubahan di tubuhku semakin kuat. Di meridianku seolah ada naga ilahi bersenandung dan harimau mengaum. Energi spiritual yang kuat berkumpul dengan cepat di dantian. Tidak lama kemudian, menyusul suara besar yang menggelegar seperti petir. Su Qingtian tidak bisa menahan teriakannya. Berhasil menembus. Anak ini berhasil menembus. Su Qingyu di samping membuka mulutnya lebar-lebar. Anak kecil ini ternyata sudah masuk ke tahap crossover begitu cepat. Dia baru pertama kali berlatih sesuai dengan metode resmi. Dan lagi-lagi, itu terjadi di dalam kandungan. Dan ayah di samping sudah tidak tahu harus berkata apa. Selama 2 hari ini, anak nakal ini memberi banyak kejutan kepada orang-orang. Jika orang luar tahu tentang hal ini, pasti mereka akan terkejut hingga bingung. Namun,
Perubahan di dalam tubuhku baru saja dimulai. Energi spiritual di dalam tubuhku masih terus meningkat dengan cepat. Crossover tahap 2, tahap 3, tahap 4. Zhuangkul 7 tingkat. Dan belum ada tanda-tanda berhenti. Su Qingtian berkata dengan terkejut. Anak ini benar-benar ingin melawan surga. Melihat sikapnya, dia sepertinya menuju ke Zhuangkul 8 tingkat. 3 orang di halaman saling memandang. Dan mereka terdiam sejenak. Apa yang dilihat hari ini benar-benar berlebihan. Jika ini diketahui oleh dunia luar. Tidak tahu berapa banyak orang yang akan menangis karena marah. Sungguh, orang dibandingkan orang membuat orang lain mati karena iri. Dalam persepsi ketiga orang itu, perubahan dalam tubuhku masih belum berhenti. Sepertinya ingin memanfaatkan momentum untuk menerobos batas aliran energi. Ayah tiba-tiba berdiri. King Er, cepat hentikan anak nakal itu. Tidak bisa membiarkannya masuk ke wilayah aliran energi begitu saja. Su Qingtian dan Su Qingyu pun mengangguk setuju. Tingkat Zhuangkul adalah terus-menerus mengasah tubuh. Jumlah energi spiritual dalam tubuh tidak terlalu penting. Jika ingin mengejar yang tertinggi, harus memecahkan batas Zhuangkul ekstrim. Ibu tentu saja juga tahu. Tanpa ragu-ragu memutus semua sumber kekuatanku. Seru Su Qing. Astaga, benda kecil ini terlalu hebat, malam surgawi. Seandainya kakak tidak menghentikannya, apakah dia ingin terbang ke langit? Malam. 3 orang lainnya juga merasakan keheranan yang luar biasa. Malam surgawi. Hari ini mereka benar-benar mendapatkan wawasan baru. Malam surgawi. Tapi aku mendengar semua yang mereka katakan. Saya baru mengetahuinya sekarang. Ternyata ada juga yang disebut tingkat ekstraksi tulang. Sepertinya aku tidak bisa hanya fokus pada terobosan. Aku juga harus mengasah kemampuan dengan baik. Ibu adalah kaisar surgawi. Bagaimana mungkin aku bisa gagal? Aku sedang berpikir. Suara pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar. Tugas baru diterbitkan. Mohon tuan rumah memecahkan tingkat ekstraksi tulang dalam waktu setengah bulan. Malam surgawi. Hadiah, hati pedang tak terbatas. Aku tidak bisa menahan untuk mengoceh. Sistem sialan ini sedang mengawasi aku. Namun, hadiah ini membuatku sangat terkejut. Memiliki jiwa pedang tanpa batas. Maka dapat memiliki rasa dan pemahaman yang paling murni terhadap jalan pedang. Dapat memotong segala sesuatu dalam ketidaksampaitan. Terutama saat menghadapi ahli pedang. Bahkan dapat langsung mengendalikan niat pedang lawan untuk menyerang balik. Sistem akhirnya memberikan metode teknik yang baik. Namun ini harus dilakukan perlahan-lahan. Lebih baik menyelesaikan reward dari tugas sebelumnya terlebih dahulu. Segera saya langsung mengeluarkan perintah. Sistem, tolong berikan saya kekuatan. Gabungkan dengan tulang agung. Detik berikutnya saya hanya merasakan di dalam tubuh. Ada suatu kekuatan yang luas dan tak terduga. Tiba-tiba terbangun. Di dada saya, ada semburan hawa panas yang berkobar. Mengalir ke seluruh tubuh. Tulang-tulang mendemitkan cahaya emas yang menyilaukan. Darah sedang berubah dengan gila. Secara bertahap membawa kilau ungu emas. Saya menutup mata dan menunggu proses ini selesai dengan tenang. Tetapi gerakan seperti ini kembali membuat beberapa orang di luar terkejut. Mereka terkejut seolah terbangun dari mimpi. Keempat orang itu merasakan secara bersamaan bahwa di dalam janin terdapat suatu kekuatan misterius yang sedang bangkit. Dan kali ini suasananya tampaknya lebih menakutkan daripada sebelumnya. Mereka seolah-olah melihat adanya suatu keberadaan menakutkan yang perlahan-lahan terbangun. Ayahnya tertegun sejenak sebelum kembali sadar. Saya akan lihat. Saat dia meletakkan telapak tangannya di perut ibunya. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia membuka matanya lebar-lebar seperti lonceng tembaga dan berseru. Itu adalah tulang ilahi yang menyertainya. Seketika, keempat orang yang hadir semuanya ternganga. Rangkaian tindakan saya hari ini benar-benar membuat mereka terkejut. Beberapa saat kemudian, Su Qingyu bertanya. Kakak, apakah kamu tahu itu tulang apa? Ibu hanya menggelengkan kepala. Meskipun dia adalah seorang dewi, dia memang belum pernah melihat tulang ilahi seperti ini. Tulang ini sangat luar biasa. Dapat menyebabkan darah si kecil mengalami perubahan. Dalam arti tertentu. Bahkan efek penyucian kekuatan asal Dewa Langit saya lebih baik. Meskipun dengan pencapaian saya juga tidak bisa sepenuhnya memahami tulang ilahi ini. Tapi saya menduga bahwa tulang ini memiliki potensi yang tak terbatas. Su Qingyu tertawa ringan. Sekarang saya mengerti mengapa bocah nakal ini bisa berlatih di dalam rahim. Beberapa orang di sekitarnya juga mulai menyadari teknik latihan asing yang baru saja dipelajari oleh si kecil. Kemungkinan besar berasal dari tulang ilahi yang menyertainya. Ibu menyimpulkan. Tadi saya telah menyelidiki dengan cermat. Teknik itu juga sangat luar biasa. Bahkan saya pun sulit untuk memahaminya. Takutnya lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan. Sambil beberapa orang berbicara, ibu tiba-tiba mengeluarkan suara ringan. Sepertinya benda kecil ini akan membuat masalah lagi. Dia merasakan dengan jelas di bagian perutnya. Ada aura yang sangat menakutkan. Sedang cepat terbangun. Seketika, terlihat guntur menggelegar di langit. Tekanan yang menakutkan seperti gelombang menghantam langit dan menyapu ke segala arah. Itu adalah fenomena yang dihasilkan oleh tulang dewa yang menyertainya. Ayah langsung mengerti. Dia berkedip tak percaya. Apakah bocah sialan ini sekuat itu? Baru saja terbangun sudah ingin memicu fenomena. Di halaman waktu, keempat orang merasakan kejutan di hati mereka. Fenomena itu sangat megah.
Begitu muncul, langsung menarik perhatian ke segala arah, menyebar hingga jarak ribuan mil. Dalam sekejap, para ahli dari aliran besar dan kecil di sekitar hampir semuanya terkejut. Suara yang sangat megah terdengar di ruang kosong. Itu adalah sosok leluhur dari salah satu aliran. Bukan berarti ada yang melakukan terobosan. Ini seharusnya adalah suara aneh yang disebabkan oleh tubuh khusus. Suara ini tampaknya berasal dari Gua Xuan. Apakah ini berhubungan dengan Kaisar Shuangtian? Sementara itu, tak terhitung kekuatan pikiran dewa yang luar biasa menyebar di ruang hampa, bermaksud untuk menyelidiki sumber yang spesifik. Namun, ketika kekuatan pikiran ini baru saja memasuki Gua Xuan, segera ada kekuatan yang sangat mengerikan datang mengalir. Dalam sekejap, kekuatan tersebut memusnahkan kekuatan pikiran mereka hingga habis. Beberapa makhluk tua langsung meluap darah. Segera mereka melompat ke udara dan membungkuk untuk meminta maaf. Mohon maaf, Imperial Shuangtian, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami tidak akan berani lagi di masa depan. Suara dingin ibu terdengar di ruang hampa. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Jika berani melakukan kesalahan lagi, aku tidak akan ragu-ragu. Sambil berbicara, dia menggunakan kekuatan ilahi untuk menutupi fenomena agar tidak dapat dilihat oleh dunia luar. Makhluk tua itu segera mundur satu persatu. Namun, semua yang terjadi hari ini cepat menyebar. Tidak lama kemudian, orang-orang di sekeliling sejauh puluhan juta li hampir semuanya mendapat berita tersebut. Di dalam Gua Xuan yang kecil, lahirlah seseorang dengan tubuh istimewa. Kemungkinan besar dia adalah anak dari Kaisar Shuangtian dan Shen Shengzu. Seorang penguasa dinasti memberi perintah kepada bawahannya. Kirim orang untuk mengawasi Gua Xuan dengan cermat. Tapi ingat, jangan sampai menyinggung kekuatan Kaisar Langit. Selain itu, siapkan juga hadiah sebagai tanda hormat. Keluarkan akar spiritual ungu yang telah saya simpan selama ribuan tahun. Saat Kaisar Shuangtian melahirkan anaknya, saya akan datang secara pribadi untuk mengucapkan selamat. Bukan hanya dia. Banyak pemimpin kekuatan juga mulai bergerak. Pada saat itu, di perut ibuku, saya sudah menyelesaikan penggabungan tulang agung. Fenomena aneh di luar juga telah menghilang semua. Ayah berkata dengan wajah acuh tak acuh. Ini sudah baik. Seluruh dunia tahu anakku sangat luar biasa. Su Qingtian melanjutkan. Makhluk kecil ini bahkan sebelum lahir sudah membuat banyak masalah. Tunggu dia tumbuh, pasti langit akan terbalik oleh ulahnya. Su Qingyu menutup mulutnya dan tertawa. Saya sebenarnya berharap benda kecil ini segera lahir. Sebentar lagi. Dalam 5 bulan lagi, benda kecil ini akan muncul ke dunia. Saat itu, kamu akan menjadi bibi kecil. Waktu berlalu seperti air, tidak terasa sudah 5 hari berlalu. Saat ini, ayah yang duduk di taman tersenyum dan berkata kepada ibu. Sepertinya benda kecil ini juga tahu bahwa ia harus memecahkan batas penyempurnaan tulang. Awalnya, ibu khawatir saya tidak bisa mengendalikan diri. Langsung melangkah dari 9 tingkat penyempurnaan tulang ke tahap saluran energi. Oleh karena itu, dia mengawasi dengan ketat selama beberapa hari. Memutuskan sumber kekuatan saya. Namun jelas bahwa kekhawatirannya adalah berlebihan. Saya tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan. Sebaliknya, saya terus-menerus menyempurnakan diri. Setelah menyadari hal ini, ibu pun membiarkan saya berlatih. Dan hasilnya juga sangat mengejutkan. Dalam beberapa hari ini, saya berlatih teknik iblis penghisap langit setiap hari. Energi ungu bawaan di dalam tubuh saya telah mencapai suatu tingkatan yang sangat megah. Bahkan aura ungu yang dimiliki oleh para pemuda terhormat, tidak ada yang sebanding dengan 1/10 milikku. Suara lembut ibu terdengar. Hanya tinggal lebih dari 4 bulan sebelum dia lahir. Semoga dia bisa melangkah lebih jauh. Saat itu, berusaha agar dia bisa mencapai batas penyempurnaan tulang sebelum berusia 2 tahun. Cermin penyempurnaan tulang membutuhkan pengasahan dan pematangan berulang kali. Tidak mungkin selesai dalam sekejap. Mencapai sesuatu yang benar-benar mengejutkan dunia sebelum usia 2 tahun. Mendengar kata-kata ibu, aku terdiam sejenak. Sistem memintaku untuk mencapai batas penyempurnaan tulang dalam waktu setengah bulan. Tapi mendengar maksud ibu, sepertinya mencapai itu sebelum usia 2 tahun sudah cukup baik. Ini permainan yang sulit. Ya, saya sangat tidak berdaya. Ternyata batas ini tidak sesederhana yang aku bayangkan. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Sepertinya harus memanfaatkan kekuatan sumber dari Dewa Surga untuk berlatih. Kekuatan sumber Dewa Surga milik ibu sangat menakutkan. Jika aku bisa memanfaatkan, jelas-jelas jauh lebih baik daripada efek kekuatan spiritual biasa. Tapi ibu sangat ketat belakangan ini. Dia sama sekali tidak akan memindahkan sumber untukku berlatih. Tidak bisa. Tunggu sampai hari ini ketika ibu memberiku pembaptisan. Bahkan jika harus merebut, aku harus merebut sedikit untuk mencoba berlatih. Beberapa jam kemudian, akhirnya ada kekuatan besar yang mengalir masuk. Ketika kekuatan dahsyat itu baru saja masuk ke dalam tubuh, aku segera memindahkan kekuatanku sendiri. Ingin merebut sedikit, tapi kekuatanku belum menyentuh sumber dewa. Sudah dihancurkan. Aku tiba-tiba merasa putus asa. Kekuatan ibu terlalu besar. Dan ibu sedang berusaha keras memberiku pembaptisan. Dia juga tidak memperhatikan gerakanku. Maka aku mengulurkan kedua lengan kecilku. Terus-menerus mengayunkan di angkasa. Ingin membuat ibu memperhatikan. Ternyata ibu segera memperhatikanku.
sambil berusaha memukul perutnya. Apa yang terjadi pada benda kecil ini hari ini? Sebuah saat kemudian, ibu terkejut menemukan di dalam tubuhku muncul kekuatan melahap yang ingin menyedot kekuatan sumber dari dewa surga miliknya. Ibu membelalakan matanya dan berkata dengan marah, "Nakal, kau berani menggunakan kekuatan sumberku untuk berlatih. Apakah kau tahu apa akibat dari perbuatan ini?" Dia sedikit marah. "Kau ini benar-benar berani. Aku adalah kekuatan dewa surga. Meskipun hanya sebersit kekuatan sumber, itu pasti bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung saat ini." Namun, aku di dalam perut mulai mengamuk. Dengan keras memukul perutnya. Ibu merasa tidak berdaya. "Sudahlah, sudahlah. Siapa suruh kau jadi anakku?" Kemudian dia mengeluarkan sedikit kekuatan sumber. Segera, kekuatan melahap yang sangat ganas muncul kembali. Dalam sekejap, menyerap sepenuhnya seberkas sumber dewa surga. Terlihat seolah seorang raja iblis yang tiada tara bangkit di dalam dantianku. Dalam sekejap, energi sumber itu hancur berkeping-keping. Habis hancur. Menjadi energi yang paling murni. Tubuh kecilku menghisap energi ini hingga bersih. Sementara itu, kekuatan spiritualku kembali meningkat lebih dari 10 kali. Kekuatan spiritual ini membersihkan dan membaptis tubuhku. Bahkan lebih baik daripada efek pencucian langsung dengan sumber. Bagaimana ini mungkin? Ibuku yang ada di ruangan tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan ketakutan. Dia sama sekali tidak berani membayangkan kekuatan sumbernya. Ternyata benar-benar diproses oleh bocah kecil itu. Itu adalah sumber dari dewa surgawi. Bahkan jika ayahku yang berada di tingkat suci mendapat sedikit, dia masih harus mengeluarkan banyak usaha untuk sepenuhnya memprosesnya. Namun, aku dengan mudahnya menyerapnya. Teknik bocah kecil ini berasal dari mana? Sampai-sampai begitu menakutkan. Ibuku tidak bisa membayangkan tingkat teknik itu. Tapi jelas jauh lebih kuat daripada semua metode yang pernah dia lihat. Berkali-kali lipat lebih tangguh. Ibu tiba-tiba tersenyum lembut. Sepertinya aku masih meremehkan metode MU. Objek ilahi ini benar-benar membuat ibumu merasa tertarik. Kemudian dia terus mendorong kekuatan asal untuk membiarkanku melakukan pemurnian. Atas hal ini, aku sangat senang. Kekuatan asal yang megah itu aku cepat purifikasi dan serap. Dalam beberapa hari ini, kemampuan kultivasiku bisa dibilang meningkat pesat. Jika begini terus, mencapai puncak penyempurnaan tulang dalam waktu setengah bulan bukanlah hal yang sulit. Tapi proses ini juga tidak berjalan mulus. Kekuatan asal adalah kekuatan inti bagi seorang praktisi. Bagi ibu, konsumsi ini tetap cukup besar. Begitu habis berlebihan, sulit untuk memulihkannya dalam waktu singkat. Bahkan jika dia adalah entitas setara kaisar surgawi, dia juga sedikit kesulitan untuk menanggungnya. Aku ragu apakah harus menyerah pada tugas kali ini. Ibu menghabiskan kekuatan asal untuk melatih dirinya sendiri. Aku merasa sedikit tidak tahan dan sakit hati. Namun, ibu juga menyadari pemikiranku. Suara lembutnya terdengar di telingaku. "Tenang saja, fokuslah pada latihanmu. Tenaga sumber ini bagi ibumu. Dengan beberapa hari latihan, dia pasti bisa pulih. Kamu bisa melatih dirimu dengan baik tanpa ragu." Maka, aku tidak lagi khawatir. Aku sepenuhnya terjun ke dalam latihan. Sedangkan ibu mengeluarkan semua kekuatannya. Memulai penyerapan energi spiritual dalam skala besar untuk memulihkan dirinya. Tidak hanya di dalam Guan Shuang Cafe. Bahkan energi spiritual dari luar juga berdatangan. Di atas Guan Shuang Cafe muncul sebuah pusaran kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Pemandangan seperti ini membuat banyak praktisi terkejut. Gelombang energi spiritual yang begitu besar. Tentu saja adalah Kaisar Shuangtian yang sedang mengasah tubuh janin. Membiarkan seorang kaisar mengerahkan seluruh kekuatannya. Betapa menakutkannya bakat anak itu. Setelah dia lahir, tampaknya dia akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Dalam sekejap, luar Guan Shuang Cafe menjadi sangat ramai. Mengenai hal ini, Jiang Shengsu dan yang lainnya juga tidak memperdulikannya. "King Er, kamu terlalu menderita." Mei Shengsu sangat merasa sakit hati terhadap istrinya. Namun, pada saat yang sama, dia memiliki harapan besar terhadap anaknya yang nakal. Hari demi hari berlalu. Selama hari-hari ini, aku tidak pernah berhenti berlatih. Seiring dengan peningkatan kekuatan dalam tubuhku, semangat dan tekadku juga semakin kuat. Sehingga aku tidak merasakan terlalu banyak kelelahan. Bahkan Su Qingqing juga telah memasuki keadaan setengah meditasi. Dia sepenuhnya mendukungku. Aku memiliki teknik swallowing heaven di tubuhku. Dan ibuku, sebagai Raja Surga, juga membantuku dengan sumber kekuatannya. Dalam berlatih, hampir tidak ada istilah hambatan. Hanya saja, waktu yang diberikan oleh sistem terlalu sempit. Total hanya ada setengah bulan. Untuk menembus batas penguatan tulang, sebenarnya tidak mudah. Apakah sistem bodoh ini tidak bisa memberi waktu lebih? Saya masih janin. Tidak perlu istirahatkah? Keledai tim produksi saja tidak berani diperlakukan seperti ini. Di dalam rahim, saya berlatih sambil mengeluh. Saya terus-menerus berlatih setiap hari tanpa henti. Melihat kekuatan saya meningkat secara stabil. Perlahan mendekati batas 90.000 jin. Jarak menuju ekstrim 180.000 jin hanya kurang lebih 10.000 jin. Namun waktu yang tersisa hanya kurang dari 3 hari. Artinya, saya harus dalam waktu kurang dari 3 hari ini menembus batas terakhir untuk menyelesaikan tugas.
Karena itu, saya hampir tidak tidur dan terus berjuang dengan sepenuh hati. Dan ini membuat Su Qingqing tak bisa tidak terharu. Kehendak bocah kecil ini memang kuat sekali. Apakah dia ingin langsung menembus ekstrim pemurnian tulang? Su Qingqing terkejut. Saya berlatih jelas lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Dia awalnya berencana untuk membiarkan bocah kecil itu mencapai ekstrim pemurnian tulang sebelum berusia 2 tahun. Dan kemudian si kecil memanfaatkan sumber dirinya untuk mempercepat kemajuan dalam latihan. Su Qingqing merasa bahwa dalam sebulan dia bisa berhasil. Tapi sekarang baru berlalu kurang dari setengah bulan. Saya sudah berada di tahap akhir ujian. Ini terlalu cepat, kan? Anak? Oh anak. Sekarang bahkan ibu kamu pun mulai meragukan. Apakah kamu bereinkarnasi sebagai seorang yang hebat? Serangkaian perilakumu ini benar-benar tidak bisa diterima. Su Qingqing berkata dengan senyum pahit. Dia segera menggelengkan kepala lagi. Mengusir pikiran-pikiran di dalam kepala. Terus bekerja sama dengan saya. Saya juga tengah berkonsentrasi berlatih untuk sprint terakhir. Waktu sangat mendesak. Namun pada malam hari itu, sebuah kejadian tak terduga hampir membuat latihan saya terputus. Malam ini, di dalam domain Tianlan yang terpisah 3 domain dari domain abadi, sebuah cahaya yang menjulang ke langit tiba-tiba melesat ke angkasa. Langit dan bumi disinari oleh cahaya pedang yang cerah. Segera setelah itu, kekosongan bergetar. Gelombang niat pedang yang mengerikan meledak seperti banjir gunung. Dalam sekejap, menyapu ke segala arah. Lebih dari 10 daerah besar terjang oleh niat pedang ini. Pada hari ini, niat pedang melimpah dan tak berbatas. Tak terhitung berapa banyak praktisi yang pedangnya berdengung tanpa henti. Dalam sarung pedang, terdengar suara logam yang berjuang dengan keras. Akhirnya terlepas dari kendali pemiliknya dan terbang ke langit. Mereka semua menuju ke wilayah Tianlan dengan ganas. Seolah-olah di sana ada seorang penguasa agung yang terbangun, sedang memanggil mereka untuk menyembah. 1000 pedang menyembah. Ini adalah tanda kelahiran tubuh pedang agung. Di antara 3000 wilayah, muncul seseorang dengan tubuh jalur pedang yang kuat. Fenomena ini jauh lebih kuat dibandingkan pada hari itu ketika putra kaisar muncul. Malam inilah, semua praktisi dari 10 besar wilayah merasa terkejut. Setiap orang merasakan guncangan di hati mereka. Dibandingkan dengan kebangkitan tubuh khusus sang putra kaisar sebelumnya, yang membawa fenomena. Gelombang kekuatan pedang kali ini bahkan lebih mengguncang hati. Tanpa ragu, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di wilayah Tianlan. Malam ini, ribuan pasang mata memperhatikan segala sesuatu ini. Terlihat jutaan naga pedang melintas di angkasa, menarik jejak api yang panjang dan menyala. Energi pedang yang menakutkan merobek dan menghancurkan segalanya. Setiap hal yang dilalui akan dihancurkan jika tersentuh sedikit saja. Semuanya akan dibinasakan dalam ketidaksadaran. Bahkan pusaran raksasa yang dibentuk oleh Kaisar Frosthaven juga terguncang. Bahkan muncul beberapa tanda-tanda kehancuran. Ini adalah fenomena yang sangat mengerikan. 10 besar wilayah terkejut karenanya. Sementara itu, banyak praktisi merasa sangat tidak puas dalam hati mereka. Bahkan dipenuhi dengan kebencian. Senjata mereka diambil secara paksa. Takutnya tidak bisa ditemukan lagi. Terutama senjata utama yang terhubung dengan jiwa mereka. Jika rusak atau hilang, bahkan level kultivasi mereka sendiri akan terpengaruh besar. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kembalikan pedang api merahku. Pedang esku juga telah terbang pergi. Aku bisa merasakan bahwa itu sudah hancur di antara banyak pedang. Siapakah murid dari wilayah Tianlan ini? Apakah tidak ada yang berani bertindak? Banyak orang berteriak keras melepaskan ketidakpuasan mereka. Namun mereka hanya bisa berteriak tanpa arah. Tidak ada yang tahu siapa lawan mereka. Bahkan tidak ada tempat untuk berunding. Bukan hanya mereka. Setelah beberapa saat hanya terdengar suara wanita yang dingin. Menyebar dari wilayah abadi. Suara ini tidak besar. Namun bergema di antara puluhan wilayah di sekitarnya. Apakah tidak ada orang di Longseng Muji? Apakah saya harus turun tangan untuk membantu kalian menyembunyikan fenomena ini? Kalimat ini didengar oleh semua orang dan membuat mereka terkejut. Yang berani menyebut dirinya sebagai kaisar. Di zaman ini hanya ada satu orang yang disebut Kaisar Salju. Dan kata-katanya seketika juga mengungkap asal-usul sosok pedang terkuat itu. Keluarga MU yang abadi adalah eksistensi yang tidak bisa mereka tantang. Sebuah kekuatan besar yang telah diwariskan selama puluhan juta tahun. Salah satu kekuatan terkuat di wilayah Tianlan adalah eksistensi yang mengerikan yang harus dihormati oleh banyak praktisi. Kedalaman dasarnya jauh melampaui imajinasi. Sejak dahulu, kekuatan besar telah muncul silih berganti. Dan hari ini, mereka telah melahirkan sosok pedang agung yang baru. Begitu terbangun, membawa fenomena mengerikan seperti ini. Dapatkan informasi ini. Semua orang yang senjatanya dirampas menjadi diam. Tidak berani lagi mengeluarkan suara sedikit pun. Bagaimanapun juga, dibandingkan dengan senjata utama mereka, hidup mereka jauh lebih penting. Keluarga Changsheng MU adalah kekuatan yang tidak dapat mereka tantang. Bahkan keberanian untuk berteriak pun tidak berani mereka miliki lagi. Tapi ini tidak menghalangi mereka untuk mencari alasan lain. Untuk terus meluapkan emosi. Sepertinya Dewa Langit Embun juga marah. Sang Kaisar adalah larangan. Apapun yang terjadi, tidak seharusnya mengganggu kewibawaan Sang Kaisar. Mereka berani merebut aura yang dihasilkan dari latihan Sang Kaisar Es. Mereka benar-benar berani sekali.
mempengaruhi sang kaisar. Ini sama saja dengan provokasi. Fenomena ini pasti sangat menakutkan. Namun mustahil untuk benar-benar mempengaruhi seorang kaisar. Di atas gua Xuanshuang, penyedotan aura yang sangat besar itu. Setelah baru saja muncul tanda-tanda keruntuhan sedikit, segera pulih kembali ke keadaan semula. Sang Kaisar Es sebelumnya sudah bersuara, hanya untuk mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap keluarga MU. Sebuah fenomena. Masih belum dapat menghentikan proses pembaptisan dirinya sebagai putra kaisar. Keluarga MU tidak bermaksud mengganggu. Mohon pengertian Sang Kaisar Es. Dalam waktu dekat, saya akan datang secara pribadi untuk meminta maaf. Tak lama kemudian, suara megah dari wilayah Tianlan terdengar. Ini adalah para ahli dari keluarga MU yang bersuara. Mereka meminta maaf kepada Dewa Es. Apakah ada jenius jalan pedang yang muncul? Juga muncul fenomena luar biasa. Sepertinya lebih besar daripada keributan yang saya buat hari itu. Saya berkata dalam hati. Saya juga merasakan sedikit gerakan barusan. Bahkan kekuatan ibu saya. Juga terjadi jeda sejenak. Tapi untungnya ibu cukup kuat. Asalkan sedikit lebih serius. Bisa mengabaikan fenomena semacam itu. Tidak peduli, saya akan terus berlatih. Waktu terlalu ketat. Setelah sesaat, saya menutup mata dan melanjutkan latihan. Saya tidak ingin peduli tentang jenius luar biasa jalan pedang. Asalkan tidak mengganggu latihan saya, itu sudah cukup. Baik sekarang maupun nanti. Tidak peduli siapapun itu. Seseorang yang berani mengganggu dirinya. Hukum membuat otaknya hancur. 2 hari berikutnya, belasan wilayah besar sedang membahas masalah ini. Bahkan orang-orang dari wilayah besar lainnya mulai memperhatikan. Keluarga MU melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Ketika fenomena jalan pedang muncul, menyentuh lebih dari belasan wilayah besar. Skala seperti ini jarang terjadi sepanjang sejarah. Sebulan yang lalu, Putra Raja terbangun dengan keistimewaan tubuh. Fenomena itu sudah cukup menakutkan. Tetapi kali ini, keluarga MU jauh lebih menakutkan daripada Putra Raja. Bisa jadi orang dengan tubuh pedang itu bahkan lebih menakutkan daripada Putra Raja. Mungkin penerus keluarga MU yang abadi dapat memberikan tekanan absolut terhadap Putra Raja. Namun, tidak bisa dikatakan demikian. Lagi pula, Putra Raja belum lahir. Jika dibandingkan, orang dari keluarga MU itu seharusnya sudah cukup tua. Namun, tetap tidak dapat dibandingkan. Ketika semua orang sedang berdiskusi, sebuah berita tiba-tiba menyebar entah dari mana. Berita ini menyebar seperti tornado. Dalam waktu singkat, menyapu lebih dari 100 wilayah besar di sekitarnya. Berita terbaru mengenai orang yang terbangun dengan tubuh pedang dari keluarga MU. Dia adalah cucu dari kepala keluarga saat ini, yang baru berusia 7 tahun, MU Qincheng. Tubuhnya adalah tubuh pedang absolut yang jarang ada dalam 1000 tahun. Begitu berita ini muncul, kerumunan segera hiruk-pikuk. Tak terhitung jumlahnya, para praktisi terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan. Anak-anak dari keluarga MU ternyata terbangun dengan tubuh pedang absolut. Konon pada zaman kuno yang jauh, pernah ada tubuh pedang absolut yang lebih tinggi dari penciptaan. Benar-benar memahami yang tertinggi. Mewujudkan tubuh kaisar pedang. Bahkan bertarung sendirian di luar 9 langit. Satu pedang memotong dewa sejati. Sekarang para kuat dari gunung pedang tersembunyi pasti tidak bisa duduk tenang. Mereka pasti tidak bisa tenang, kan? Orang-orang mengeluh. Selama menyebutkan pedang, orang-orang dari dunia besar pasti tidak bisa melewatkan satu kekuatan. Gunung pedang tersembunyi. Warisan yang ditinggalkan oleh kaisar pedang. Penguasa terkuat dalam kekuatan pedang saat ini. Sekelompok orang gila tinggal di sana. Mereka benar-benar tidak tertarik dengan metode latihan lainnya. Sepanjang hari hanya tahu memeluk pedang rusak dan melamun. Sepanjang hidupnya, ia hanya fokus pada penelitian jalan pedang. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan gunung pedang tersembunyi membuat para praktisi terkejut dan ternganga. Mereka berjalan sambil menghunus pedang, utama menyerang dan mahir dalam pembunuhan. Tak tertandingi di seluruh dunia. Banyak orang menebak dengan benar. Tepat setelah fenomena tubuh pedang abadi muncul, para kuat dari gunung pedang tersembunyi segera bergerak menuju keluarga MU yang abadi di wilayah Tianlan. Jenius jalan pedang seperti ini layak untuk seluruh gunung pedang tersembunyi mencurahkan segalanya untuk membinanya. Dibandingkan dengan tubuh pedang abadi, Putra Kaisar benar-benar mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Putra Kaisar dan tubuh pedang abadi. Mungkin di masa depan benar-benar akan ada satu perang. Tak tahu berapa banyak orang yang mulai menantikan. Mereka semua ingin melihat hari itu. Antara Putra Kaisar dan tubuh pedang abadi. Dapat menciptakan kemegahan seperti apa? Keluarga Changsheng MU. Terletak di dalam sebuah kota megah di wilayah Tianlan. Di antara orang-orang, jumlahnya mencapai miliaran dan sangat makmur. Pada hari kebangkitan tubuh pedang jiwa mutlak, seseorang mendengar tawa yang sangat menyenangkan. Dari keluarga MU, suara itu menggema ke seluruh langit. Tidak menyangka cucu saya, MU Nantian, sangat luar biasa. Setelah 7 tahun tidak bersuara, tiba-tiba mengejutkan. Tanya, di antara semua generasi muda saat ini, baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir, siapapun yang ada, siapa yang bisa setara dengannya? Hahaha, baik. Dalam kata-kata tersebut, penuh dengan rasa bangga yang tak terbatas.
Dan makna dalam perbincangan itu membuat orang secara tidak sadar teringat pada putra kaisar. Tampaknya bahkan keluarga MU pun merasa bahwa tubuh pedang jiwa mutlak mereka pasti lebih kuat daripada putra kaisar yang belum lahir. Hanya saja mengenai ucapan luar ini, saya tentu saja tidak mengetahuinya. Bahkan jika saya tahu, saya juga tidak akan peduli. Apa itu tubuh pedang jiwa mutlak? Saya seorang pemain yang luar biasa. Berani kamu tanding dengan saya? Benar-benar membuat saya marah. Baik itu tubuh pedang jiwa mutlak atau tubuh pedang jiwa abadi. Semuanya hanya sayur-sayuran biasa. Hanya sebagai bahan baku untuk seni iblis penyerang langit. Kalau tidak mau makan, biar saya coba satu serangan cahaya kehancuran dari langit. Akhirnya berhasil melewati batas 100.000 jins. Besok pada waktu ini, memecahkan batas penyucian tulang tidak akan menjadi masalah. Saya benar-benar merasakan kekuatan saya meningkat dengan pesat. Sekarang sudah melewati batas 100.000 jins. Masih ada lebih dari 1 hari waktu tersisa. Cukup untuk menyelesaikan tugas. Kecepatan yang luar biasa ini membuat Su Qingqing dan Jiang Shengsu juga sangat terkejut. Terutama Jiang Shengsu yang merasakan campuran perasaan di dalam hatinya. Baik terkejut maupun terheran-heran. Juga diselingi dengan semangat dan sedikit rasa cemburu. Anak nakal ini, dalam setengah bulan sudah akan memecahkan batas penyucian tulang. Baru setengah bulan saja. Ingat dahulu saat dia memecahkan batas penyucian tulang. Tetapi membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Kecepatan anak saya ini lebih cepat daripada saya 10 kali lipat. Ini membuat Jiang Shengsu sedikit tertegun. Namun lebih banyak yang membuatku senang. Bukankah kesuksesan terbesar berasal dari anakku yang semakin kuat? Siapa suruh dia adalah keturunanku? Jiang Shengsu? Waktu terus berlalu, siang dan malam berganti. Dalam sekejap, hari berikutnya pun tiba. Hari ini akhirnya aku sampai di titik akhir. Suasana di luar Guanshuang Cafe sangat harmonis. Putaran energi spiritual yang sangat besar dan tak terhingga, menutupi seluruh langit, dan semakin cepat berputar. Energi spiritual mengendap menjadi hujan yang mengalir deras. Banyak praktisi yang menunggu kesempatan di luar Guanshuang Cafe. Semua sangat bersemangat. Banyak orang mengalami lonjakan dalam kemampuan mereka. Mereka merasa bersyukur kepada Kaisar Frosthaven dan pangeran yang belum lahir. Di luar Gua Xuanshuang, semuanya harmonis. Di dalam gua tidak ada hal besar. Jiang Shengsu, Su Qingtian, dan Su Qingyu beberapa orang berkumpul di halaman. Dalam dia menunggu keberhasilanku. Namun, pada saat itu ruang tiba-tiba bergetar. Sebuah sosok melangkah keluar dari kekosongan. Orang ini tidak lain adalah MU Nantian, kepala keluarga MU saat ini. Seorang yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Seorang powerhouse yang termasuk dalam deretan para nenek moyang suci. Dan justru seorang yang kuat seperti ini. Saat dia berjalan masuk ke halaman, aura di sekelilingnya tiba-tiba menyusut. Menghadapi seorang nenek moyang muda seperti Jiang Shengsu. Namun dia langsung memberi hormat dengan sangat sopan. MU Nantian di sini hari ini. Meminta maaf kepada Kaisar Shuangtian dan nenek moyang Shengsu. Dua orang parubaya di belakang juga membungkuk sebagai penghormatan. Mereka semua tahu. Hormat ini bukan hanya untuk nenek moyang Shengsu. Yang paling penting adalah meminta maaf kepada Kaisar Shuangtian. Menghadapi hal ini, Jiang Shengsu tersenyum dan sedikit mengangkat tangan. MU Nantian seolah ditopang oleh sebuah tangan tak terlihat. Dia kembali berdiri tegak. Kepala keluarga MU tidak perlu begitu sopan. Hal kecil seperti ini tidak perlu dipikirkan. Hanya karena pada hari itu, anak saya sedang menjalani pembaptisan. Terpengaruh sedikit. Hanya sedikit marah saja. Mengingat semuanya sudah berlalu. Kepala keluarga MU tidak perlu khawatir. Jiang Shengsu melambaikan tangannya. Lalu mengisyaratkan MU Nantian untuk duduk. Dan menuangkan secangkir teh untuknya. Hahaha. Kaisar Shuangtian sangat dermawan. Hati saya ini bisa tenang. Shengsu masih memberi teh tanpa menghitung dendam. Sungguh membuat tua merasa malu. MU Nantian berkata sambil tertawa hahaha. Senyum di wajahnya tidak dapat menyembunyikan rasa bahagia yang berlebihan. Jiang Shengsu mengobrol santai dengannya sejenak. Su Qingtian dan Su Qingyu menemani di samping tanpa menyela. Segera saja topik beralih tanpa disadari. Putra kaisar yang belum lahir. Dan juga pada tubuh pedang jiwa yang unik. Saya sudah mendengar tentang keajaiban putra kaisar. Sudah sadar akan tubuh khusus sebelum lahir. Menimbulkan fenomena luar biasa. Mengejutkan dunia. Menurut pendapat MU. Suatu hari putra kaisar pasti akan mencapai puncak keberhasilan. Memiliki angin tak kalah dari ibunya. MU Nantian langsung memberikan pujian yang besar. Bahkan Mesias yang indah. Mendengar seorang yang kuat tidak kalah dibanding dirinya. Memuji anaknya seperti ini. Juga membuat hatinya sangat menyenangkan. Dia meneguk secangkir teh. Sambil tersenyum kecil, ia merendah beberapa kalimat. Lalu MU Nantian tiba-tiba menghela napas panjang. Jika dipikir-pikir, sangat memalukan. Cucu saya meskipun telah bangkit dengan tubuh pedang absolut. Namun dibandingkan dengan putra kaisar, masih kurang. Bicara tentang itu, saya sekali lagi meminta maaf kepada Kaisar Shuangtian dan Sensu. Fenomena hari itu datang terlalu tiba-tiba. Terutama yang langsung meliputi lebih dari 10 wilayah besar. Keluarga MU kami tidak bisa bereaksi tepat waktu. Barusan menabrak kewibawaan Kaisar. Akhirnya banyak leluhur bergabung untuk turun tangan.
Menghabiskan banyak usaha. Baru bisa memaksa untuk menekannya. Mu Nantian mengusap jenggotnya dan berkata. Jiang Shengsu mendengarkan kata-kata ini. Gerakan mengangkat cangkir teh itu terhenti sejenak. Kata-kata ini terdengar. Kenapa rasanya begitu tidak pas? Di mulut mengatakan bahwa cucunya tidak sebaik anaknya. Tapi maksudnya secara tersirat. Bukankah itu berarti bahwa manifestasi pedang terlalu megah? Apakah seluruh keluarga kalian hampir tidak bisa mengontrolnya? Wah, dia terlebih dahulu membanggakan anakku. Lalu dia mengangkat cucumu lebih tinggi lagi. Orang tua Mu Nantian ini berani bersikap angkuh di depanku. Kau tidak datang untuk meminta maaf. Tapi justru datang ke rumahku untuk pamer, kan? Dalam sekejap, dalam hati Jiang Shengsu muncul gelora api yang tak bernama. Siapa dia? Jiang Shengsu? Dia adalah salah satu yang terkuat di generasinya, tingkat suci tertinggi. Istrinya bahkan menempati posisi yang dilihat oleh Kaisar Surga, mengawasi seluruh umat manusia. Mu Nantian berani bertindak sok di hadapku. Aku tidak akan membiarkan kebiasaan burukmu ini terus berlanjut. Terlihat wajahnya mengerut, siap untuk marah. Dan pada saat itu, di dalam ruangan di belakang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar. Segera setelah itu, sebuah kekuatan yang membuat jantung berdebar, tiba-tiba meledak. Kekuatan ini meledak bak gelombang besar yang menggelegar. Di mata Mei Shengsu dan Mu Nantian, mereka melihat seberkas cahaya berkilauan muncul di tengah ruangan. Aturan langit dan bumi yang tak terlihat, secara tiba-tiba terputus di bawah pembebasan kekuatan cahaya ini. Ini. Tingkat paduan tulang. Seseorang telah memecahkan tingkat paduan tulang. Mu Nantian berkata dengan terkejut. Hanya saja di dalam ruangan sang Kaisar Shuangtian. Bagaimana mungkin seseorang baru saja melewati tingkat paduan tulang? Ini tidak masuk akal. Mu Nantian bingung tidak bisa memecahkan masalah ini. Namun pada suatu saat, dia tiba-tiba terpikir. Memikirkan sesuatu. Seluruh tubuhnya seperti tersambar petir. Terdiam di tempat. Orang yang telah memecahkan batas tertinggi dari penjernihan tulang. Apakah itu sang pangeran? Mu Nantian berbalik dengan terkejut melihat Jiang Shengsu. Dia menatapnya dengan tatapan yang tajam. Jiang Shengsu segera mengendalikan pikirannya. Ia menunjukkan senyum yang tenang. Kepala keluarga Mu tidak perlu terkejut. Hanya sedikit keributan yang dibuat oleh anakku. Silakan minum teh. Ia mengangkat teko dan menuangkan teh untuk Mu Nantian. Ekspresinya terlihat sangat santai. Seolah-olah putranya telah menghancurkan batas kekuatan. Bagi dia, itu hanyalah hal sepele. Apakah itu benar-benar sang putra kaisar? Dia bukan. Bukankah dia belum lahir? Mu Nantian benar-benar tertegun. Dia bahkan tidak berani membayangkan. Sang putra kaisar ternyata telah menghancurkan batas kekuatan. Bukankah dia masih di dalam rahim? Siapa yang bisa menjelaskan padaku? Ini sebenarnya situasi apa? Apakah ada hal seperti ini dalam sejarah? Saya benar-benar bingung sekarang. Bukankah orang-orang di luar selalu bilang bahwa sang putra kaisar memiliki ketahanan yang kuat? Kaisar Shuangtian hanya menyerap energi spiritual untuk membantu melatih tubuhnya. Aku bilang bahwa Kaisar Shuangtian mengasah tubuhnya sebagai anak kaisar. Bagaimana mungkin bisa menggerakkan begitu banyak energi spiritual? Ternyata begitu ya. Jadi itu saja. Mu Nantian berkata dengan pemahaman yang mendalam. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas. Anak kaisar itu berlatih di dalam rahim. Selain itu, dia berhasil memecahkan batas tertinggi penguatan tulang dengan sekali gerakan. Janin yang berusia 5 atau 6 bulan. Belum lama hamil, kan? Apakah ini manusia? Dalam sekejap, pikiran Mu Nantian berputar-putar. Sepertinya tubuh pedang absolut cucunya. Dan anak kaisar yang berlatih dalam rahim. Dan prestasi luar biasa memecahkan batas penguatan tulang itu, jika dibandingkan. Sepertinya juga hanya begitu. Lagi pula, meskipun tubuh pedang absolut itu jarang. Namun, sejak zaman kuno, masih banyak muncul. Namun, berlatih di dalam rahim seperti ini. Benar-benar belum pernah terdengar. Di seberang, Jiang Shengsu duduk dengan senyum yang canggung. Dia mengangkat cangkir teh dengan tenang dan minum teh. Tampak sangat tenang. Tapi di hatiku, itu benar-benar membuatku merasa sangat senang. Anak ini sangat membanggakan. Aku baru saja bersiap untuk marah. Di sini kamu berhasil membangkitkan kehormatan untukku. Bukankah kamu, Mu Nantan, datang ke rumahku dengan sombong? Tidakkah kamu merasa bahwa tubuh pedang ilahi keluargamu lebih kuat dari anakku? Ayo. Mari lihat bagaimana tindakan anakku ini. Atau, apakah kamu akan membiarkan cucumu juga tampil? Dia dengan tenang melihat ekspresi wajah Mu Nantan yang berubah-ubah. Dia juga tidak memotong. Salah satu anggota keluarga Mu melihat ekspresi ketua keluarga. Dia mungkin memahami sesuatu. Dia berpikir sejenak. Kemudian secara diam-diam menyampaikan suara kepada Mu Nantan. Apakah ketua keluarga khawatir tentang anak dewa keluarga Mu kami? Tidak sekuat putra dewa? Mu Nantan mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Pria itu menenangkan pikirannya dan melanjutkan menyampaikan suara. Saya rasa ketua keluarga tidak perlu khawatir tentang ini. Itu kan darah putra dewa surgawi yang kuat. Dan metode kaisar surgawi. Bukanlah sesuatu yang bisa kita duga. Meskipun putra kaisar berlatih di dalam rahim, itu mengagumkan. Siapa yang tahu apakah itu diciptakan oleh Sang Tindi dengan kekuatan luar biasa.
Apalagi, jika hanya melihat skala fenomena sebelumnya, kekuatan Putra Dewa jauh lebih besar daripada Putra Kaisar. Sama sekali bukan satu level. Terlebih lagi, jalan pedang terkenal karena serangannya. Meskipun Putra Kaisar memiliki fisik yang istimewa, sekuat apapun, itu belum tentu bisa dibandingkan dengan Putra Dewa. Mendengar kata-kata ini, MU nantian terjebak dalam pemikiran sejenak. Sepertinya itu masuk akal. Dengan kemampuan Sang Tindi, membantu janin berlatih di dalam rahim. Sepertinya itu juga bukan hal yang mustahil. Dan ukuran fenomena tersebut sudah dari awal mewakili kekuatan fisik hingga tingkat tertentu. Jika kita berkata demikian, aku, San MU Kincheng, pasti tidak kalah dari Putra Kaisar. Memikirkan hal-hal ini, MU nantian tiba-tiba tercerahkan. Dia langsung merasa lebih percaya diri. Dia hanya tertawa terbahak-bahak, mengangkat cangkir teh dan meminum seteguk. Dan kemudian melihat Jiang Shengsu. Sekali lagi memuji dengan penuh semangat. Putra Kaisar benar-benar luar biasa. Latihan di dalam rahim. Belum pernah terdengar dan sulit dibayangkan. Jika hal ini sampai tersiar, takutnya 3.000 wilayah akan terkejut karenanya. Jiang Shengsu tersenyum dan tidak menjawab. Saat itu, pintu ruangan didorong terbuka. Sosok cantik yang anggun melangkah keluar. Bukankah itu Su Qingqing? Jiang Shengsu segera berdiri dan menghampiri untuk membantu. MU nantian juga berdiri dan membungkuk bersama dua orang di belakangnya. Dengan hormat mereka memanggil, Kaisar Shuangtian. Su Qingqing mengangguk, menyuruhnya untuk duduk. Saya, MU, datang kali ini. Yang pertama adalah untuk meminta maaf kepada Kaisar Shuangtian. Yang ketiga adalah untuk merayakan kelahiran tubuh pedang suci keluarga MU. Mengundang Kaisar Shuangtian dan Shengsu Suci untuk hadir. Menghadiri pesta. Mohon kedua tuan untuk hadir. MU nantian berkata sambil tersenyum. Mengeluarkan undangan berwarna emas dengan satu tangan. Menaruh kedua tangan di atas meja di depan Su Qingqing. Kelahiran jenius keluarga MU patut dirayakan. Su Qingqing melirik undangan itu. Lalu dia berkata dengan santai. Dia benar-benar tidak peduli. Tubuh pedang absolut itu kuat. Tapi apakah itu bisa menjamin mencapai posisi kekaisaran? Tidak bisa menjadi kaisar surgawi. Di hadapanku, mereka semua hanyalah semut. Namun mendengarkan kata-katanya, MU nantai langsung menjadi rendah hati lagi. Tidak, tidak. Meskipun penampilan cucu saya, Kincheng, sulit ditemukan sepanjang sejarah. Namun di depan Kaisar Shuangtian dan Putra Kaisar, tetap saja terlihat kurang. Kata-kata memang begitu. Tapi melihat wajahnya, di mana ada sedikit pun kesan bahwa cucu saya lebih rendah dari kalian? Saat ini, Jiang Shengsu mulai marah lagi. Orang tua ini semakin bersemangat. Dan saat ini, saya yang masih dalam kandungan mulai merenung. Jenius jalan pedang yang lahir sebelumnya. Apakah dia memiliki tubuh yang disebut tubuh pedang absolut? Entah dibandingkan dengan hadiah saya kali ini, hati tak bernoda. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Sistem kecil, cepat gabungkan hati tak bernoda untuk saya. Bersamaan dengan perintah saya, jantung saya tiba-tiba berdetak dengan kuat. Seolah-olah sebuah palu berat, menghantam keras di atas jaringan jalan besar. Mengeluarkan suara gemuruh yang megah. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi tenang. Menjadi sunyi seperti mati. Ini apa? Beberapa orang di halaman merasakan sesuatu yang aneh secara bersamaan. Semua mata secara otomatis melihat ke perut Su Qingqing. Su Qingqing, Jiang Shengsu, dan MU nantian semua merasa bingung. Mereka sedang bercakap-cakap. Kenapa benda kecil itu membuat keributan lagi? Apa yang mereka rencanakan kali ini? Namun, belum sempat beberapa orang berpikir lebih jauh. Di detik berikutnya, tiba-tiba, ada kekuatan tak terduga yang tumbuh dengan cepat, menyebar secara diam-diam. Hanya terdengar suara, krek, dari cangkir teh di tangan MU nantian. Muncul banyak retakan yang berdekatan. Duk, kemudian terdengar suara detak jantung lagi. Dari kehampaan, terdengar suara tajam seperti pedang yang melengking. Meja batu di depan beberapa orang dan bangku batu di bawah mereka pecah secara bersamaan. Bangunan di sekeliling dan dinding halaman. Seperti telur yang pecah. Tanah di bawah kaki mereka retak. Seperti dasar sungai yang mengering. Semua retakan halus dan rata. Seolah-olah dipotong dengan tajam. Semua orang di halaman menatap pemandangan ini dengan ketakutan. Dalam sekejap, mereka bahkan tidak bisa kembali sadar. Namun, pada saat mereka merenungkan, jantungku masih terus berdetak dengan kuat. Setiap detakan seperti menyentuh suatu aturan alam semesta. Ada kekuatan tak terlihat yang bergetar dalam kehampaan. Retakan mengerikan menyebar di sepanjang bumi. Secara cepat menyebar ke sekeliling. Suara retakan bergabung menjadi satu. Pegunungan tempat halaman kecil ini berada. Dalam sekejap mata, semuanya tertutup sepenuhnya. Baik batu, tanah, maupun pohon besar dan rumput kecil. Atau harta alam dan harta karun. Semuanya berada di bawah kekuatan yang sulit diungkapkan. Terjadi retakan. Di dalamnya, kehidupan hancur total. Selain itu, 8 kekuatan di halaman itu. Dalam hati mereka muncul niat membunuh yang sangat kuat. Niat ini sama sekali tidak dapat mereka kendalikan. Sebaliknya, melaju tanpa henti. Dengan tujuan untuk menghancurkan pertahanan hati mereka. Namun bagi mereka, kekuatan sedikit beroperasi dan langsung menekannya.
Tetapi ini membuat hati mereka terguncang tanpa batas. Ini adalah kehendak pedang. MU Nantian bersuara ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar. Debu waktu berkumpul menyebar ke 9 langit. Mengubur bayangan orang. Dalam sesaat berikutnya, mereka muncul di udara tidak jauh dari sana. Namun di depan ini mana ada lagi halaman sebelumnya. Bahkan gunung itu pun telah menjadi debu. Hanya ada debu yang mengambang. Anak sial ini telah merobohkan rumah. Setelah waktu yang cukup lama, Mei Shengsu tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia menatap dengan marah ke perut Su Qingqing. Tatapannya sangat penuh keputusasaan. Ini keributan tentang apa? Bagaimana rumah yang baik bisa lenyap? Dan saat itu, gagasan itu sudah menghilang dari dunia. Hanya terlihat cahaya pelindung muncul di luar Su Qingqing. Cahaya pedang yang megah dan tiada tara berputar dan bertabrakan di dalamnya. Ingin memecahkan kepungan. MU Nantian melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Kaisar Shuangtian mengambil tindakan untuk segera menutupi fenomena tersebut. Tanpa tidak ada lagi pemandangan aneh itu. Saat ini, di dalam mata MU Nantian, terdapat ketakutan dan keheranan yang tak dapat ditahan. Kekuatan pedang yang baru saja muncul adalah hati pedang yang tak terpreservasi. Pasti adalah hati pedang yang tak terpreservasi. Hanya terdengar MU Nantian berkata dengan suara berat. Dia merasakannya dengan sangat jelas. Kekuatan pedang barusan terlalu menakutkan. Tersebar tanpa bentuk. Bahkan untuk orang sekuat Santo Ancestral seperti dia. Di dalam hati, dia juga diserang oleh kekuatan pedang. Ini jelas bukan fenomena biasa. Keluarganya baru saja terbangun dengan seorang tubuh pedang yang luar biasa. Oleh karena itu, MU Nantian telah khusus mengulang pelajaran. Pengetahuan yang berhubungan dengan jalan pedang. Jika penilaian tidak salah, putra kaisar yang masih dalam kandungan terbangun. Itulah yang disebut sebagai hati pedang tanpa noda. Hati pedang tanpa noda, Su Qingtian, Su Qingyu. Dan 2 anggota keluarga MU lainnya merasa bingung. Mereka tidak terlalu mengerti tentang ini. Sementara itu, Su Qingqing di samping, mulai perlahan menyampaikan segalanya. Benar, itu adalah hati pedang tanpa noda. Sebuah jenis tubuh pedang yang telah punah di zaman kuno. Hati pedang tanpa noda, yang mewakili hati pedang yang jernih dan terang, tanpa celah, memberikan persepsi paling murni terhadap jalan pedang. Kekuatan terbesar dari hati pedang tanpa noda adalah mampu mengubah niat menjadi pedang, memotong segalanya dalam ketidakterlihatan. Niat pedang juga merupakan niat. Oleh karena itu, hati pedang tanpa noda bahkan dapat mengendalikan niat pedang yang dibentuk oleh praktisi pedang itu sendiri. Untuk melawan lawan, praktisi pedang dengan kekuatan yang hampir setara. Di hadapan hati pedang tanpa noda, pastinya kekuatan mereka tidak akan bisa dikeluarkan sepenuhnya. Jika tubuh pedang absolut dilatih hingga sempurna, menjadi pedang berbentuk terkuat di dunia, maka hati pedang tanpa noda pada akhirnya adalah pedang tak terlihat yang paling menakutkan. Mendengar kata-kata ini, beberapa orang merasa terkejut. Hanya fenomena yang terjadi saat bangkit telah membawa hasil yang begitu mengerikan. Seandainya tidak ada Kaisar Shuangtian yang cepat bertindak menutupi fenomena itu, takutnya, banyak wilayah besar di sekitar akan ikut menderita. Anak jahat ini hampir membuat masalah besar. Bagaimana bisa tiba-tiba terbangun dengan jiwa pedang tanpa cacat? Jiang Shengsu sangat bingung. Su Qingtian dan Su Qingyu yang hadir juga tidak bisa memahaminya. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan, bukan? Hanya Su Qingqing yang tersenyum dengan sudut bibir terangkat. Semakin kuat anak kecil itu, dia akan semakin senang. Banyak prestasi yang melampaui batas. Itu benar-benar tidak ada habisnya. Dia hanyalah anak. Kamu melakukan ini agak tidak adil, ya? Apakah benar-benar tidak memberi sedikit pun jalan hidup untuk jenius lain di dunia ini? Meninggalkan bahkan sedikit jalan untuk hidup? Su Qingqing tidak bisa tidak merasa iba untuk semua jenius di 3.000 wilayah yang seumuran dengan putranya. Di masa depan harus bersaing dengan sosok luar biasa seperti ini. Tidak dapat membayangkan betapa putus asanya orang-orang itu. Dan saat itu, orang dari keluarga MU yang selama ini tidak berbicara. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan. Pemimpin keluarga ini, hati pedang tanpa noda. Bagaimana jika dibandingkan dengan tubuh pedang ilahi sang putra? Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, wajah tua MU Nantian langsung menjadi muram. Panjangnya seperti wajah keledai. Namun, Shengsu seolah tidak melihat ekspresi tidak senang MU Nantian. Dengan antusias menjawab untuknya. Tubuh pedang ilahi juga merupakan pembela pedang. Menurutmu bagaimana? Jiang Shengsu tersenyum lebar. Saat ini, masalah rumah yang dibongkar telah sepenuhnya terlupakan olehnya. Bagaimana mungkin barang biasa yang dibangun dari harta langka para jenius? Bagaimana bisa dibandingkan dengan jiwa pedang yang tiada tara milik anak saya sendiri? Orang dari keluarga MU yang mengajukan pertanyaan itu terdiam sejenak. Dia juga mulai mengerti. Tubuh pedang ilahi dan hati pedang tanpa noda keduanya adalah tubuh pedang yang paling kuat. Sangat menakutkan. Namun ketika tubuh pedang absolut menghadapi hati pedang tanpa kotoran, kekuatan akan sangat berkurang. Oh, jadi begitu. Orang dari keluarga MU ini mengangguk sendiri. Segera mengangkat pandangannya. Melihat tatapan kepala keluarga seolah ingin memakannya. Seketika merundukkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi.
Mu Nantian menatapnya dengan tatapan galak. Sendi-sendi jarinya berbunyi keras. Pada saat ini, Mu Nantian ingin sekali menampar kepala orang di depannya hingga hancur. Saat ini melihat ekspresi Mu Nantian, Jiang Shengsu merasakan kepuasan yang tak terucapkan di dalam hatinya. Kakek tua ini, bukankah kamu sebelumnya pamer tubuh pedang absolut di depanku? Anakku langsung menggunakan kondisi paduan tulang untuk menekan kesombonganmu. Setelah itu kamu masih tidak puas, terus-menerus pamer di depanku. Sekarang sudah baik, anakku langsung menunjukkan hati pedang tanpa kotoran padamu. Puas tidak? Setelah beberapa saat, Mu Nantian akhirnya menyesuaikan emosinya. Tatapannya melihat perut kecil yang sedikit membesar dari Kaisar Es. Saat ini, dia tidak berani meremehkan sang kaisar sedikit pun. Darah Kaisar Langit memang bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Mu Nantian menghela napas dalam hati. Segera dia menunjukkan senyuman yang kaku. Dia memberi hormat kepada Su Qingqing dan Jiang Shengsu. Sang kaisar memang telah mencapai pencapaian yang luar biasa. Mu tidak merasakan apapun selain kekaguman. Sedangkan Jiang Shengsu memberi pujian yang mendalam kepada tubuh pedang yang sempurna. Tapi ekspresi itu terlihat semakin palsu, semakin terlihat, bukan? Mu Nantian juga tidak berani mengungkapkannya. Tempat Guanxi Xuanshuang ini, dia benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Gangguan ini pada Kaisar Frosthaven dan Sang Yang Mulia yang suci. Mu mengucapkan selamat tinggal di sini. Jamuan pada bulan depan pada tanggal 1. Mohon kedua telah berkenan untuk hadir. Tuan Mu, Anda sangat sopan. Jika suami istri saya punya waktu luang, kami akan mampir ke sini. Jiang Shengsu juga membalas dengan sopan. Segera setelah itu, Mu Nantian pun pergi dengan tegas. Hanya saja, dibandingkan dengan semangatnya saat baru tiba, saat pergi terlihat agak lesu. Mengenai hal ini, bisa dikatakan Jiang Shengsu merasa sangat puas. Anak tua ini benar-benar sok jadi hebat di depan saya. Apakah wajahmu sakit? Jiang Shengsu tertawa sambil berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengelus perut Su Qingqing dengan lembut. Anak nakal ini benar-benar bisa membuat saya bangga. Pada saat ini, di dalam rahim, kata-kata Jiang Shengsu langsung membuat saya tertawa. Ternyata ayah juga sejahat ini. Mengenai apa yang terjadi di dunia luar, saya juga belajar sesuatu dari percakapan mereka. Saya tahu saya hampir membuat masalah besar. Tapi untungnya, ibu selalu melindungi saya. Ding, tugas baru telah diterbitkan. Tugas 1, silakan tuan rumah menyelesaikan tujuan tugas. Menghadiri pesta perayaan tubuh pedang mutlak. Hadiah tugas, aliran kekuatan petir. Tugas 2, di dunia yang luas ini, ada banyak orang berbakat dan banyak pejuang yang muncul. Jika ingin menjadi raksasa yang tak tertandingi, harus melanggar larangan untuk dapat menguasai segala zaman. Silakan tuan rumah menyelesaikan tujuan tugas. Menciptakan puncak baru dari keadaan penguatan tulang dalam setengah bulan. Hadiah tugas, rune bakat Garuda bersayap emas. Tiba-tiba ada 2 tugas sekaligus. Sistem bahkan meminta saya untuk menghadiri pesta. Melihat isi tugas pertama, saya merasa terkejut. Bahkan meskipun terpisah oleh rahim ibu. Saya juga tahu bahwa ayah dan ibu tidak berniat pergi ke rumah Mu. Ini menjadi sedikit sulit. Tidak peduli, mari lihat tugas berikutnya. Menciptakan puncak baru dari keadaan penguatan tulang. Saya memikirkan kalimat ini cukup lama. Baru saja menyadarinya. Ternyata saya harus menciptakan puncak baru. Apa artinya ini? Apakah ini ingin membuatku menjadi terkenal selamanya? Jika aku bisa menciptakan puncak baru, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tak terhitung banyaknya para suci dan berpengaruh dari zaman dahulu. Semua itu tidak ada yang sebanding. Memikirkan hal ini membuat hatiku bergetar penuh semangat. Selain itu, hadiah dari 2 tugas ini juga sangat menggoda. Jalur petir. Rune burung Garuda sayap emas. Ini benar-benar barang bagus yang sulit ditemukan. Aku tersenyum lebar dengan senang hati. Latihan, latihan. Mengenai menghadiri pesta. Lebih baik aku selesaikan tugas ini dulu. Lagi pula, masih ada waktu. Nanti, aku akan cari cara agar ibuku membawaku pergi. Aku sama sekali tidak ingin menunda. Segera masuk kembali ke dalam keadaan latihan. Waktu yang diberikan oleh sistem hanya setengah bulan. Perlu diketahui bahwa setelah mencapai puncak pemurnian tulang, setiap peningkatan kekuatan terasa sangat sulit. Ini adalah penghalang yang belum pernah dipecahkan oleh banyak orang hebat dari zaman dahulu. Bagi saya, ini juga merupakan tantangan besar. Namun, dengan memiliki kekuatan menelan langit, saya tetap sangat percaya diri. Kemudian, kekuatan menelan langit di dalam tubuh saya mulai beroperasi. Melepaskan kekuatan menelan yang menakutkan dan tak terbatas. Menyerap sumber asli Kaisar Surgawi dari ibu saya. Mulai saat ini, saya secara resmi meluncurkan serangan ke puncak baru dari batas penyatuan jiwa. Sementara itu, di luar, Su Qingqing dan Jiang Shengsu juga segera menyadari gerakan ini. Mereka tidak bisa tidak merasa terkejut. Bukankah bocah nakal ini baru saja menembus batas penyatuan jiwa? Bagaimana dia bisa langsung berlatih? Su Qingqing juga merasa putus asa. Dia sudah berlatih dengan bocah itu selama setengah bulan. Dia sedang bersiap untuk menghabiskan sedikit waktu untuk pulih. Tidak disangka bocah ini baru saja menembus batas penyatuan jiwa. Lalu, dia mendapatkan hati pedang yang suci.
Sekarang dia mulai berlatih lagi. Tidakkah kamu bisa beristirahat sejenak? Sepertinya saya tidak bisa istirahat belakangan ini. Hanya saja anak saya ingin berlatih. Kalau begitu ikuti dia. Su Qingqing tersenyum. Tidak ada pilihan, siapa suruh ini adalah anak saya? Dan sekarang rumahnya telah dihancurkan. Untungnya, Guanshuang Dongtian cukup besar. Bangunan di dalamnya cukup banyak. Su Qingqing sembarangan mencari sebuah aula megah. Lalu dia masuk ke dalamnya. Menggerakkan tekniknya dengan seluruh kekuatan, menyerap energi spiritual dengan gila. Di luar Guanshuang Dongtian, energi spiritual yang awalnya menyebar. Sekali lagi muncul pusaran energi spiritual yang lebih menakutkan. Bentuknya sangat besar seperti lubang hitam tanpa dasar. Energi spiritual dari puluhan wilayah di sekitarnya. Semua berkumpul dengan cepat ke arah sini. Anakku, oh anakku. Nak yang bau ini benar-benar membuat saya berharap. Jiang Shengsu merasa terharu sekaligus penuh harapan. Sebagai orang tua, saya harus sedikit lebih bijak. Selalu terkejut dan sangat tidak pantas. Kedepannya, tidak peduli seberapa hebat bocah nakal ini. Saya juga tidak bisa menunjukkannya dengan terlalu berlebihan. Seolah-olah saya belum pernah melihat dunia. Saat ini, di luar aula besar, Jiang Shengsu telah menyiapkan satu set meja batu dan bangku batu. Seseorang sedang menyeduh teh. Dia menggerakkan sudut bibirnya dengan senyuman misterius. Seperti seorang yang agung yang terlepas dari dunia. Menunjukkan ketenangan dan ketentraman yang ekstrim. Dia hanya duduk dan menunggu dengan tenang hari itu. Saat menunggu hingga hari ke-15. Di pagi hari, tiba-tiba sebuah sosok meluncur dari jauh. Hahaha, saya baru saja kembali. Saya mendengar bahwa cucu saya sudah berlatih di dalam kandungan. Dan dia bahkan berhasil memecahkan batas tertinggi penyegaran tulang. Shengsu, apakah ini benar? Sosok ini mendarat dan memperlihatkan seorang pria berusia sekitar 50-an. Di antara alis pria itu, sangat mirip dengan Jiang Shengsu. Meskipun tampak berusia sekitar 50 tahun. Namun tetap tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Orang ini adalah ayah dari Mei Shengsu Jiang Taisu. Dia adalah kakekku. Ayah, kau sudah kembali. Jiang Shengsu bangkit dari halaman dengan senyum lebar. Dia menceritakan semua keanehan yang aku tunjukkan dalam beberapa hari terakhir. Sepenuhnya memberitahu ayahnya. Mei Taisu terkejut mendengar itu. Melihat ekspresi wajah ayahnya yang berubah-ubah. Di dalam hati, Jiang Shengsu merasa sangat senang. Haha, baiklah, aku sudah bilang sejak lama. Ini adalah cucuku, Jiang Taisu. Bagaimana mungkin dia memiliki fisik yang biasa-biasa saja? Setelah beberapa lama, Jiang Taisu lagi-lagi tertawa puas. Di dalam hati, dia sangat bersemangat. Saat ini, dia sangat ingin mengumumkan kepada seluruh dunia. Lihatlah, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Inilah cucuku, Jiang Taisu. Kalian yang dari tempat suci kuno dan ajaran abadi. Dinasti yang makmur dan keturunan keluarga panjang umur. Setiap orang pasti bertanya siapa yang bisa menandingi. Di sampingnya, Jiang Shengsu memandangnya dengan senyuman tanpa berkata. Ketika ayah berbicara, kamu mungkin tidak percaya. Dalam setengah bulan terakhir ini, Shuang Er masih terus membantunya berlatih. Mendengar hal ini, Jiang Taisu tidak bisa tidak mengangkat alisnya dengan tajam. Di matanya kembali muncul keterkejutan yang ekstrim. Apakah benar bahwa Qingqing sedang mengandung janin? Di dalam perut menantu perempuan sendiri. Apa mungkin itu makhluk aneh yang luar biasa? Jiang Shengsu memandangnya dengan senyuman lebar. Duduk dengan tenang di tepi meja batu. Mengisyaratkan kepada Jiang Taisu untuk duduk. Menuangkan secangkir teh untuknya dan menuangkan satu untuk dirinya sendiri. Mulai meminumnya dengan santai. Satu ayah dan anak terkejut secara bersamaan, yang satu sangat tenang. Dan tepat pada saat itu, di ruangan lain, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Suara gemuruh terdengar dari kekosongan di sekitarnya. Energi yang megah, mengalir deras seperti banjir gunung. Ternyata ini adalah pencapaian baru dalam penyempurnaan tulang. Di luar aula Xuanshuang Dongtian, Jiang Shengsu dan Jiang Taisu bertiga, duduk seperti dua tiang kayu. Dua wajah tampak seperti batu, ekspresinya beku. Pikiran Jiang Shengsu meresap masuk ke dalam aula. Merasakan pemandangan yang membuatnya ketakutan. Ini adalah pencapaian baru dalam penyempurnaan tulang. Bocah nakal ini benar-benar telah mencapainya. Sudah berlalu sangat lama. Sampai semua pemandangan lenyap. Mereka baru saja perlahan-lahan menoleh kembali. Melirik satu sama lain. Mereka melihat ketakutan yang tak bisa disembunyikan di mata masing-masing. Hahaha, bocah nakal ini hanya memerlukan setengah bulan. Sekali lagi menciptakan pencapaian baru dalam penyempurnaan tulang. Ini adalah puncak baru. Ya, saya adalah putra dari Mei Shengsu. Memang sangat luar biasa. Mata Jiang Taisu semakin membesar seiring tidurnya. Seolah-olah ingin mengeluarkan kedua bola matanya. Saya baru saja kembali. Baru saja mendengar tentang berbagai hal ajaib cucuku. Siapa sangka anak kecil itu ternyata melakukan hal itu di hadapnya. Langsung menciptakan puncak baru dalam pemurnian tulang. Saat Jiang Taisu terkejut, tiba-tiba seorang wanita cantik muncul dari angkasa. Wanita itu adalah Su Qingqing yang sedang hamil besar. Diam-diam. Untuk anak kecil ini, benar-benar sulit untukmu. Di luar aula, Jiang Taisu melihat Su Qingqing. Dia menghampiri dan berkata dengan perhatian.
Saat itu, wajah Su Qingqing terlihat sedikit lelah. Ia memberi hormat kepada Jiang Taisu, sambil mengatakan, tidak apa-apa. Memperhatikan perut menonjol dari menantunya. Di dalam mata Jiang Taisu, tidak tahu betapa puasnya dia. Oh ya, dia tiba-tiba memukul kepalanya dan teringat sesuatu. Terlihat Jiang Taisu memutar pergelangan tangannya. Maka muncul sesuatu seperti kantung dari sutra di telapak tangannya. Tadi hanya asyik berdecak kagum sampai melupakan urusan penting. Ayo, ayo, ayo. Saya ingin menunjukkan kepada kalian apa yang saya berikan kepada cucu saya. Apa barang bagus yang saya bawa pulang. Jiang Taisu membuka kantung sutra. Segera saja cahaya hitam berkilau muncul. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari burung. Seekor burung setinggi setengah manusia terbang keluar dari kantung. Dengan kedua sayapnya terbentang, ia siap terbang tinggi ke langit. Hewan buas, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Atau lebih baik tetap tinggal di sini dengan tenang? Tunggu sampai cucu saya lahir, dan biarkan dia menjadi tunggangannya. Jiang Taisu tertawa hehehe. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan telapak cahaya. Langsung menangkapnya kembali. Mei Shengsu dan Su Qingqing juga mendekat untuk mengamati. Terlihat burung ini seluruhnya hitam dengan bulu yang kuat. Seolah-olah seperti besi ilahi yang mengerikan. Mengeluarkan kilau logam. Pasangan mata itu sangat tajam dan bersinar bercahaya. Terikat namun tetap berjuang melawan. Seolah-olah mampu menelan langit dan membunuh bumi. Burung penelan langit. Ayah, kamu benar-benar menangkap anak burung penelan langit. Jenis purba seperti ini sudah kamu temukan. Jiang Shengsu tiba-tiba berteriak aneh. Dia langsung mengenalinya. Burung ini adalah burung penelan langit. Di zaman purba, burung penelan langit sangat terkenal. Membuat banyak orang ketakutan hanya mendengar namanya. Meskipun hanya burung penelan langit yang belum dewasa. Saat paruh burung terbuka, ia dapat menelan sebuah kota besar yang dihuni puluhan juta orang. Dan burung penelan langit dewasa yang sebenarnya. Namun memiliki kemampuan untuk menelan langit dan membunuh bumi. Oleh karena itu, burung yang menelan langit juga dikenal sebagai burung iblis purba. Dan burung yang ada di depan mata ini tidak begitu besar. Sebenarnya adalah anak burung yang menelan langit. Merupakan keturunan sejati dari burung iblis purba. Kali ini bahkan Su Qingqing tak bisa menahan untuk merasa sedikit terkejut. Anak-anak sisa-sisa kuno. Itu tidak mudah untuk ditangkap. Tak disangka kakek berhasil mendapatkan satu. Hahaha. Untuk menangkap anak nakal ini, saya telah mengalami banyak kesulitan. Setelah cucu saya lahir, pasti dia akan menyukainya. Begitu memikirkan tentang anak burung iblis purba ini, menemani cucu saya tumbuh dan membawanya terbang di angkasa. Kakek sangat senang. Su Qingqing dan Jiang Shengsu juga sangat puas. Jenis purba seperti ini pasti sangat berharga. Banyak kekuatan besar di luar sana. Pasti ada yang bersedia membayar harga tinggi untuk mendapatkannya. Tentu saja mereka pasti tidak akan mau menukarnya. Menyimpannya untuk dijadikan tunggangan anaknya. Bukankah itu lebih baik? Tunggangan yang diberikan oleh kakek sepertinya cukup bagus. Di masa depan bisa menunggangi burung iblis ke langit dan ke bumi. Memikirkan pemandangan itu sudah sangat mengesankan. Terbang sendiri dan terbang dengan burung ganas. Tentu saja suasananya berbeda. Memikirkan hal ini semakin membuatku bersemangat. Saat itu, suara dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mei Taisu, apakah kamu hanya menangkap benda ini untuk menipu orang? Begitu kata-kata ini diucapkan, aku langsung mengangkat alis. Aku mengenali pemilik suara ini. Dia adalah ayah ibuku. Kakekku sendiri, Su Yunfeng. 2 bulan yang lalu ketika kakek pergi mencari tunggangan. Kakekku juga hampir pergi pada saat yang sama dari Xuanshuang Dongtian. Dengar-dengar dia juga ingin menangkap tunggangan untukku. Itu jelas menunjukkan bahwa dia ingin bersaing dengan kakek. Memikirkan hal-hal ini, tiba-tiba saya tertawa dalam hati. Haha, Yonggong kembali. Dia dan kakek berkumpul bersama. Ini pasti akan sangat menghibur. Saya tidak bisa menahan diri untuk menggosokkan tangan saya. Tak perlu dikatakan, kedua orang tua ini bertemu. Pasti akan ada pertunjukan besar. Begitu melihat dia muncul, Jiang Shengsuan merasa cemas tiba-tiba. Seolah-olah seseorang mencengkeramnya dengan keras. Dia melihat ayahnya sekali lagi. Dalam hati dia berpikir, ini buruk. Bahkan Su Qingqing pun menunjukkan senyum pahit yang putus asa. Kedua orang tua ini ternyata adalah musuh lama yang telah berkonflik selama ratusan tahun. Ketiga orang ini sudah saling kenal sejak muda. Namun tidak ada yang mengalah. Begitu bertemu, pasti akan bertengkar. Namun nasib memang begitu ajaib. Kedua orang ini telah berkonflik selama bertahun-tahun. Tidak disangka akhirnya menjadi keluarga. Untuk hal ini, Su Yunfeng pada tahun itu hampir saja menggulingkan seluruh keluarga Jiang. Putri kesayangannya diculik oleh anak kecil dari keluarga Jiang. Ini masih, tapi di bawah desakan Su Qingqing. Su Laoye akhirnya hanya bisa mengakui dengan terpaksa. Sebenarnya ingin menjadi mertua. Juga tidak perlu lagi bertarung dengan Jiang Taisu. Lebih baik saling berjabat tangan dan berdamai. Siapa yang menyangka pasangan muda ini baru saja menikah? Jiang Taisu kembali menunjukkan kesombongannya kepadanya. Apa? Putri kesayanganmu. Sekarang dia adalah bagian dari keluarga Jiang. Ini membuat Su Yunfeng sangat marah. Dengan demikian, kedua orang itu bertarung lebih sengit. Sekarang setiap kali mereka bertemu, pasti akan bertengkar.
Selama tidak berkelahi, itu sudah dianggap ringan. Siapapun yang memberi nasihat tidak ada gunanya. Memikirkan semua ini, Su Qingqing dan Jiang Shengsu sangat pusing. Di sini Su Yunfeng baru saja tiba. Langsung melirik Mei Taisu. Sekilas melihat burung tongkat yang terikat. Dia tertawa sinis. Menunjukkan ekspresi meremehkan. Aku pikir kamu mencarikan binatang suci untuk cucuku. Ternyata itu hanya seekor burung pipit. Su Yunfeng berkata dengan penuh rasa menghina. Jiang Shengsu dan Su Qingqing di samping merasa sangat tidak berdaya. Keturunan burung iblis purba yang agung. Di mulut kakek ini, ternyata hanya seekor burung pipit. Aku yang masih di dalam kandungan juga tertawa mendengar ini. Sementara di luar aula, Jiang Taisu bahkan langsung meledak. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata keras. Su Yunfeng, apakah kamu mencari masalah? Biarkan aku lihat apa yang kamu carikan untuk cucuku. Binatang suci apa yang kamu pilih sebagai tunggangan? Dia melirik Su Yunfeng. Dengan santai dia melipat tangannya. Artinya sangat provokatif. Kamu bilang yang saya cari adalah burung pipit. Baiklah, saya tidak akan berdebat denganmu sekarang. Tunjukkan binatang suci yang kamu cari dulu. Hehe, tunggangan yang saya carikan untuk cucuku. Tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Kalian lihat baik-baik. Tiba-tiba, saat Su Yunfeng melambaikan tangannya, kilatan petir muncul. Disertai dengan cahaya putih yang menyilaukan. Seekor burung raksasa muncul. Seluruh tubuhnya kemungkinan 10 kali lebih besar dari burung pemakan langit. Burung ini seluruhnya berwarna putih. Bulu-bulunya berkilau seperti marmer putih. Di tubuhnya juga terpancar busur listrik. Suara berderak. Itu adalah kekuatan petir. Dalam cahaya kilat petir. Membuat burung ini terlihat sangat mengesankan. Burung petir langit biru. Sekali lagi seekor anak dari spesies kuno muncul. Mei Shengsu dan Su Qingqing tidak bisa menahan teriak. Dua kakek ini, apakah mereka telah membongkar sarang spesies kuno? Menangkap seekor burung pemakan langit tidak ada artinya. Sekarang mereka lagi mendapatkan anak burung petir langit biru. Harus tahu bahwa di zaman kuno, Qian Lei yang juga memiliki reputasi yang hebat. Qian Lei yang dapat mengendalikan kekuatan petir. Seekor Qian Lei yang dewasa mengepakkan kedua sayapnya dan mengeluarkan petir yang lebih tebal dari gunung. Dapat memecah sebuah gunung kuno menjadi debu. Ini juga merupakan seekor burung ilahi yang menyeramkan. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Tidak kalah dari Tentin Kue. Namun, jika dibandingkan, Qian Lei yang jauh lebih lembut dibanding Tentin Kue. Karakter mereka tidak begitu ganas. Kuda yang disiapkan kakek juga tampaknya cukup baik. Dalam kandungan saya tidak bisa tidak berpikir. Tentin Kue dan Qian Leian. Kebetulan satu hitam dan satu putih. Satu ganas dan satu lembut. Saya sudah memutuskan, nanti saat bertarung, saya akan membawa Tentin Kue keluar. Lihat siapa saja, hancurkan mereka. Saat saya menikmati bunga dan bulan bersama kakak perempuan, saya bisa menaiki Qian Leian. Romantis dan menawan. Sudah hampir sempurna. Di sini saya menghitung dengan cepat. Di luar, Su Yunfeng mengangkat kepala dengan bangga. Bagaimana? King Yun Leian ini tidak buruk, kan? Memberikan kepada cucu saya sebagai tunggangan. Tidak ada yang lebih cocok dari ini. Anak-anak King Yun Leian ini. Namun, dia menghabiskan banyak tenaga. Baru saja berhasil didapatkan. Namun Jiang Taisu tidak bisa menahan tawa dan tertawa. Hahaha. Su Yunfeng, apakah kamu ingin membuatku tertawa mati? Saya mengira itu adalah binatang suci yang hebat. Ternyata itu hanya seekor angsa liar. Hanya ini, begitu pernyataan ini keluar. Su Qingqing dan Mei Shengsu berdua. Sampai-sampai ingin meludah darah tua. Satu bilang Tong Tian Kue adalah burung kecil. Yang lainnya menyebut King Yun Leian sebagai angsa liar. Ini semua adalah spesies kuno. Apakah mereka tidak memikirkan harga diri? Apakah burung suci kuno dan burung buas kuno semua tidak berharga? Dua kakek ini benar-benar tak tertandingi. Mereka sedang kebingungan. Jiang Taisu dan Su Yunfeng mulai bertengkar. Jiang Taisu, buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah King Yun Leian saya. Itu bukan angsa liar yang kamu maksud. Jangan-jangan, penglihatanmu, Su Yunfeng, yang kurang baik, burung saya ini adalah Tuntian Kue. Bukanlah burung pipit kecil yang kamu maksud. Tahukah kamu tentang Tuntian Kue? Burung iblis kuno yang memiliki aura menakutkan. King Yun Leian saya jauh lebih hebat daripada mainanmu itu. Apa itu Tuntian Kue? Ini benar-benar hitam pekat. Apakah kamu menggali ini dari tambang batu bara? Apakah itu pantas dengan status cucu saya? Saya adalah cucu Jiang Taisu. Tentu saja harus berwibawa dan menakut-nakuti semua orang. Hanya angsa liar yang lembut yang tidak pantas untuk statusnya. Dengan itu, kamu masih bilang berwibawa? Saya rasa ini lebih mirip angin dingin yang mencekam. Lebih baik istirahatlah sebentar. Jangan biarkan burung pipit hitam itu mengotori mata cucuku. Kamu, angsa putih besar ini, berani bicara. Kalau aku jadi kamu, lebih baik dibikin sup saja. Ini juga bisa memberi makanan tambahan untuk cucuku. Setidaknya berikan sedikit manfaat. Saat mereka bertengkar, keduanya langsung menjegilkan mata. Melihat suasana itu, mereka sudah merah muka dan tampak marah. Jiang Shengsu berdiri di samping, kebingungan. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi kedua orang tua itu sama sekali tidak menghiraukannya.
Mereka terus bertengkar satu sama lain dengan seru. Tidak bisa menyela sama sekali. Jiang Taisu mengatakan, kendaraan cucuku adalah urusanku. Dia adalah darah daging keluarga Jiang. Dia memiliki nama belakang yang sama denganku, Jiang. Nama belakangnya Mei, kamu mengerti? Segera aku akan memberinya nama belakang Su, seperti putriku. Lihat saja jika anakmu berani mengatakan tidak sedikit pun. Su Yunfeng, kamu memang sengaja mencari masalah, kan? Apakah kamu ingin bertanding denganku? Ya sudah, ayo bertanding. Seolah aku takut padamu. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang merasa jadi cucu? Lihat saja, hari ini aku akan memukulmu hingga kamu mencari gigimu di tanah. Sejak di dalam kandungan, aku sudah mendengar percakapan ini. Benar-benar tidak bisa menahan tawa. Dua orang tua ini, kalau sudah bertemu, itu benar-benar menjadi kekacauan. Namun, aku mendengarnya dengan penuh minat. Setidaknya bisa mengisi waktu selama di dalam kandungan yang membosankan. Saya tiba-tiba menghela napas dalam hati. Sebagai penonton yang hanya menonton. Saat ini, jika saja aku bisa memegang biji semangka, minuman, dan air mineral, ayam goreng, burger, dan popcorn, itu akan sangat menyenangkan. Saat ini, kedua orang itu menggulung lengan baju mereka. Energi mereka bergetar dan beradu dengan keras. Ini tampaknya akan segera bertarung. Jiang Shengsu maju dengan tegar dan mencoba membujuk. Namun, kedua orang tua itu serentak melotot padanya. Mereka sangat mengerikan. Jelas sekali, jika berani bicara lagi, dia akan langsung dipukul. Jiang Shengsu sangat tidak berdaya. Tidak ada yang dapat kulakukan. Salah satu adalah ayahnya sendiri. Yang satu lagi adalah mertuanya. Dia tidak bisa menyinggung salah satu dari mereka. Dia, Jiang Shengsu, seorang leluhur suci dengan kemampuan yang tinggi. Namun di hadapan kedua orang tua itu, dia tidak bisa mengangkat kepala. Tidak benar. Di depan Su Qingqing, dia bahkan lebih patuh. Di keluarga ini, dia memiliki status terendah. Begitu pikiran ini muncul, Jiang Shengsu merasa putus asa. Kehidupan ini memang sunyi seperti salju. Dua orang ayah, tolong berhenti bertengkar. Baik burung tenggelam maupun angsa petir. Keduanya sangat kuat dan bagus. Lebih baik kita tunggu sampai anak ini lahir. Jika dia suka, biarkan dia memutuskan bagaimana. Ibu sekarang langsung menyebut namaku. Saat disebut namaku, kedua orang tua itu langsung meredakan suasana dan berhenti berdebat. Haha, apakah nama cucuku sudah ditentukan? Menjawab kata ayah. Nama cucu kesayanganmu sudah ditentukan. Disebut Jiang Yuxian. Nama ini sangat bagus. Sempurna mencerminkan sikap dan identitas cucu saya. Jiang Taisu dan Su Yunfeng tiba-tiba tersenyum lebar. Mereka semua cukup puas dengan nama ini. Mei Shengsu dan Su Qingqing saling bertatapan dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Perlakuan untuk bocah ini memang berbeda. Hanya dengan menyebutkan sebuah nama, sudah membuat dua musuh lama ini berhenti berkonflik. Bukankah begitu? Dia bahkan masih di dalam kandungan. Dua musuh ini sudah berebut untuk keluar mencarikan dia tunggangan. Baiklah, baiklah. Cucu saya belum lahir. Sudah menunjukkan berbagai keistimewaan. Nanti saat dia lahir, pasti akan lebih cemerlang. Saat itu, biarkan anak burung pencerah langit tumbuh bersamanya. Menjadi kuda tunggangannya. Jiang Taisu berkata sambil tersenyum. Tapi baru saja dia selesai berbicara. Suasana di luar aula besar tiba-tiba berubah lagi. Ternyata benar. Tiba-tiba Su Yunfeng menatap dengan tajam. Siapa bilang cucu saya harus memilih burung pipit kecil itu? Jika dia memilih, pasti dia akan memilih yang kinyun saya. Jiang Taisu merasakan kemarahan yang menggelegak di dalam hatinya. Dengan angsa putih besarmu itu, saya rasa lebih baik direbus saja. Saya rasa satu panci pun tidak cukup. Jiang Taisu, katakan itu sekali lagi. Percaya atau tidak, saya sekarang akan mengusir burung pipit kecilmu ini. Abu jenazah sudah diterbangkan. Su Yunfeng, berani kamu mencoba bertindak. Khawatir saya akan memukulmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Ingin berkelahi, ya? Jiang Taisu, beranilah untuk bertarung denganku. Jika berperang, ya perang. Lihat bagaimana saya akan mengurusmu hari ini. Sambil berbicara, keduanya hampir mulai bertindak. Mei Shengsu dan Su Qingqing seketika terdiam. Dua orang tua ini, siapa yang bisa mengatasi mereka? Keduanya sekaligus menggosok dahi, merasa putus asa. Su Qingqing yang ada di dalam perut saya juga merasa terkejut pada saat itu. Wah, mau berantem lagi ya? Saya memang suka menonton drama. Tapi saya tidak benar-benar suka melihat dua orang berkelahi. Satu adalah kakek dan satu lagi adalah opa. Semuanya sayang. Berdebat adalah berdebat. Jika mereka benar-benar bertengkar, itu tidak akan menyenangkan. Sudahlah, tidak usah peduli pada mereka. Dengan ibu yang seperti dewa di sini, mereka seharusnya tidak bisa menyebabkan masalah besar. Saya tidak melihat, jadi saya tidak khawatir. Saya masih dalam kandungan. Saya juga tidak bisa membujuk kakek dan opa. Jika begitu, lebih baik saya tutup telinga. Lagi pula, dengan ibu di sini, dia pasti bisa membujuk mereka. Saya lebih baik memeriksa hadiah yang saya dapatkan kali ini. Sistem menggabungkan rune bakat burung raksasa bersayap emas kali ini. Saya tidak berpikir lama dan langsung memanggil sistem. Dengan perintah saya yang dikeluarkan. Seketika segudang rune emas